Tenma sedang mengikuti upacara kebangkitan bersama teman-teman sekelasnya di hadapan Komandan Utara, Mendu Izumi, orang yang sama yang mengajar dan menciptakan awakener terkuat dan cahaya umat manusia. Untuk membantu anak-anak ini membangkitkan potensi mereka, dia memanggil monolit kebangkitan. Beberapa siswa mencoba tetapi tidak beruntung untuk bangkit. Ironisnya, si brengsek gendut perundung di antara mereka malah berhasil bangkit. Jagoan kita menyingkirkannya dan berinteraksi dengan batu itu dengan tekad yang kuat. Saat itulah sang Komandan Utara sendiri melihat dewa kehancuran harfiah yang mewakili semangat anak itu. Monolit itu memekarkan teratai biru raksasa, sementara Tenma memperoleh skill tersembunyi bernama Overmimesis, yang memungkinkannya beradaptasi dengan skill lawan manapun dan menciptakan skill tandingan, yang pada dasarnya memberinya kekuatan maharaga yang luar biasa. Si gendut tidak tahan dengan rasa irinya dan mencoba menyerang jagoan kita. Dalam sekejap, pria ini muncul di belakang si gendut seolah-olah ditagih utang dan melumpuhkannya dalam ketakutan, membuatnya kencing di celana dan jatuh ke lantai. Dengan analisis lengkap, Tenma mendapatkan gelombang petir sebagai skill tandingan, membawanya ke dalam domain teratai mini setiap kali dia menyelesaikan adaptasinya. Dia dipuji sebagai monster harfiah yang baru saja memperoleh skill super kuat, tetapi di luar dugaan semua orang. Sebuah monolit raksasa jatuh dari langit menimpa institut. Bahkan dengan adanya Komandan Utara di sini, ini akan menjadi masalah. Jatuhnya monolit itu menyiratkan datangnya monster bencana yang kuat, jadi wajar saja semua orang berlarian. Tapi jagoan kita benar-benar terlalu marah untuk peduli. Dia maju untuk menghadapi ancaman itu sendirian. Dia bahkan merasa beruntung musuh pertamanya sebagai Awakener adalah jenis makhluk yang sama yang bertanggung jawab membunuh ibunya. Jadi ini adalah hari yang sangat membahagiakan baginya. Ingatlah bahwa dia mengatakan semua omong kosong itu kepada prajurit tengkorak keren yang benar-benar terbakar. Setelah memperoleh kekuatan barunya, jagoan kita bertanya-tanya apakah dia harus segera mengujinya. Menggunakan gelombang petir, dia melesat secepat kilat menghadapi prajurit tengkorak itu. Monster itu menghantamkan serangannya, tetapi berkat kecepatan Tenma yang luar biasa, dia tidak hanya bisa menghindarinya, tetapi juga menghantam monster raksasa itu dengan pukulan ganas, menolak untuk diremehkan dan membiarkan orang lain mati di tangan makhluk-makhluk ini. Hanya dengan satu pukulan itu saja sudah membuat makhluk itu tersungkur, menarik keterkejutan dan perhatian semua teman sekelasnya. Mereka terpana oleh kekuatan Tenma yang luar biasa dan bertanya-tanya apakah melarikan diri masih diperlukan. Pemula yang tadinya bukan apa-apa beberapa saat yang lalu tiba-tiba memiliki kemampuan untuk memusnahkan monster bencana tingkat 8 dari seberang gedung. Reaksi pengawas sama karena level 0 Tenma jauh melebihi kekuatan Awakener level 0 biasa. Tetap saja, bahkan untuk levelnya, mengalahkan prajurit tengkorak seharusnya mustahil karena makhluk itu memiliki dua kemampuan kuat. Pertama, ia memiliki pertahanan yang sangat besar, dan yang kedua sedang dimulai sekarang, sesuatu yang disebut bonfire, dinding api biru yang membakar yang memusnahkan apapun yang berinteraksi dengannya. Teman-teman jagoan kita khawatir sementara si muka Grinch pemakan Big Mac dengan gembira merayakan kematiannya. Sepertinya ini adalah akhir, tetapi sebenarnya ini baru permulaan. Paham? Berkat inspirasi dari Kakashi si ninja peniru, Tenma menganalisis kemampuan itu di benaknya. Dia juga menyadari pada saat ini bahwa tingkat analisisnya terus meningkat begitu dia terkena serangan musuh. Instruktur kelinci salju tidak bisa mempercayai matanya saat ini, karena bahkan Awakener level 10 pun seharusnya tidak bisa menahan serangan bonfire dari prajurit tengkorak. Sebenarnya, tubuh jagoan kita benar-benar terbakar sampai kulitnya terkelupas. Tulang rusuk pria ini terlihat saat tubuhnya layu sementara dia menahannya tanpa peduli sedikit pun dengan situasinya. Yang dia lihat hanyalah pemandangan ibu tercintanya yang mengalami api tanpa ampun yang sama. Dan pada titik ini, pengawas menyadari bahwa orang ini bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Awakener jenius ini terlihat seperti Gus dari Breaking Bad di akhir hidupnya, dan mengancam akan membunuh prajurit tengkorak, begitu analisisnya selesai. Aku bahkan tidak akan berbasa-basi betapa kerennya adegan ini. Teman-teman sekelasnya merasa bersalah karena selalu meremehkannya. Beberapa dari mereka memperhatikan teratai biru yang melonjak sekali lagi, menandakan bahwa sang Awakener akan menunjukkan keajaiban. Dengan tubuh yang layu, Tenma meraih skill baru dan mempelajari dinding es hitam, yang dapat menghasilkan es di permukaan tubuh manapun untuk menangkis serangan berbasis api. Pada saat yang sama dia memperoleh skill ini, sistem menyembuhkannya kembali ke kesehatan penuh, menghentikannya dari layu karena api Amaterasu Itachi. Tenma mengerti bahwa dia tidak bisa mengalahkan prajurit itu dengan satu serangan, tetapi sekarang setelah dia meningkatkan statistiknya sekali lagi, secara teoritis dia seharusnya bisa melakukannya. Kelopak teratai yang indah menyelimuti tubuhnya, memulihkannya kembali ke kesehatan penuh sementara teman-teman sekelasnya menyemangatinya,
Tidak percaya bagaimana pria ini bergerak seperti Gojo di dalam Malevolent Shrine milik Sukuna untuk menyembuhkan lukanya. Guru itu terpana dengan penggunaan kemampuan penyembuhannya meskipun anak itu baru saja menggunakan serangan berbasis petir juga. Satu hal yang tetap jelas, orang ini memang beda. Dia adalah Awakener yang luar biasa. Proses pemulihan dirinya membuat mereka bertanya-tanya apakah pria ini juga bisa menghancurkan bagian tubuh seperti meregenerasi otaknya atau semacamnya. Meskipun itu pertanyaan yang menarik untuk saat ini, prajurit tengkorak itu marah dan mengirimkan gelombang api biru lagi ke arahnya. Namun kali ini, jagoan kita menutupi tubuhnya dengan lapisan es tebal seperti logam. Bahkan api biru yang membakar pun tidak mampu melelehkan zirah es ini, yang berarti dia benar-benar kebal terhadapnya sekarang. Menerobos api, pria ini melesat maju seperti dewa kehancuran, menghindari tebasan lebar prajurit itu, dan menggunakan zirah es yang sama untuk menghasilkan pedang raksasa yang memanjang dari lengannya. Orang ini terlihat seperti bos terakhir, dan ini baru permulaan cerita. Menggunakan pedang seukuran gedung itu, Tenma menebas monster tengkorak itu dengan tebasan bersih seperti KitKat, mengejutkan para penonton. Mereka kehabisan kata-kata jika menyangkut kecepatan dan kekuatannya. Gerakannya tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Zirah Tenma menghilang seiring pertarungan berakhir saat dia menyombongkan diri telah memperoleh skill pamungkas baik serangan maupun pertahanan. Teman-temannya memanggilnya setelah pertarungan dengan Ruki yang datang untuk memeluknya. Sayo tampaknya tidak datang menemuinya dan lari setelah mengkhawatirkannya. Tenma bertanya-tanya apakah dia membuatnya marah sementara instruktur dan pengawas sama-sama terkejut. Seorang anak yang baru bangkit mengalahkan monster bencana yang begitu kuat bahkan Awakener level 100 pun tidak bisa mengalahkannya. Choha diperintahkan untuk membersihkan kekacauan dan meninggalkan pesan untuk kepala sekolah, menyatakan bahwa Awakener jenius itu akan ikut dengan mereka. Sahabat Tenma memujinya setinggi langit karena terlihat seperti dewa selama pertarungan, sementara pengawas datang untuk berbicara secara pribadi. Sisa teman sekelasnya semua terkejut tahu bahwa Izumi Mendu mungkin akan mencoba menjadikan orang ini muridnya. Ingatlah bahwa pria ini juga yang membesarkan Awakener terkuat yang pernah ada, Jintewa, jadi dia juga punya standar tinggi. Teman si jagoan pergi untuk memberi mereka ruang, sementara Komandan Utara di sini memuji anak itu atas bakat istimewanya. Tenma tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi tampaknya Mendu telah memperhatikan kebencian dan kemarahan murni anak itu yang berakar di dalam hatinya. Dia penasaran apa yang membuatnya menjadi manusia yang penuh dendam. Cerita sedih dimulai saat Tenma menceritakan kehilangan tragis orang tuanya. 10 tahun yang lalu, dia beberapa detik lagi akan mati dimakan monster tengkorak ketika tiba-tiba seorang Awakener menyelamatkannya. Sayangnya, dia menyaksikan ibunya layu di depan matanya saat api unggun melahap dagingnya. Dia menyuruh putranya untuk menjalani sisa perjalanannya dengan keyakinan. Sejak saat itu, anak itu menumbuhkan kebencian dan menyimpan kebencian itu untuk monster bencana. Dia ingin membantai mereka, memastikan kehancuran iblis kehancuran dan seluruh jenisnya. Kebencian yang sama muncul bahkan sekarang saat Tenma menangis, sebuah detail menarik yang diperhatikan Mendu. Anehnya, mata kirinya berhenti mengeluarkan air mata, tetapi mata kanannya melakukannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang terjadi setelah kehilangan ibunya juga. Setelah mendengarkan cerita sedih Talk no Jutsu itu, Mendu memberikan tawaran kepada jagoan kita, ingin menjadikannya murid dan memasukkannya ke liga teratas agar dia bisa membunuh para monster. Liga Penyelamat adalah sebuah organisasi yang dibangun dengan tujuan untuk memerangi dan membantai monster bencana yang terdiri dari para Awakener terkuat di dunia. Ini seperti pasukan para Awakener yang dibentuk untuk membunuh monster. Setiap anggotanya disebut penyelamat. Orang-orang ini diberikan sumber daya, senjata, dan kesempatan pelatihan yang layak untuk mendapatkan hadiah. Sama seperti pekerjaan, bahkan seorang penyelamat magang mendapatkan 10.000 emas setiap bulan. Dan di ekonomi seperti ini, aku akan bekerja bahkan untuk 200. Itu jumlah yang besar, dan semua hak istimewa ini datang dengan harapan tertentu. Para penyelamat diharuskan melawan monster bencana kapanpun dipanggil. Mereka adalah garis depan yang membela dunia dari mereka. Sejujurnya, Tenma bahkan tidak peduli dengan hadiahnya. Yang dia pedulikan hanyalah membunuh monster-monster itu karena dia menyukainya. Bung ini ingin menjadi Doomslayer pada titik ini. Bagaimanapun, dia menerima tawaran untuk menjadi penyelamat dan mengetahui bahwa setiap bulan Februari, Liga mengadakan ujian dengan 10.000 peserta. Poin diberikan berdasarkan prestasi, tetapi hanya 100 kandidat terbaik yang diizinkan menjadi penyelamat. Ini membuat jagoan kita penasaran dengan skor tertinggi yang pernah diraih. Mendu ingat skor tertinggi adalah 115.000 poin yang dibuat oleh Jintewa, prajurit terkuat. Selama 11 tahun, tidak ada yang bisa menyentuhnya, dan mendapatkan 50% dari poin itu saja sudah bisa menjamin tempat pertama dalam ujian. Tenma mengagumi orang ini karena menjadi cahaya umat manusia dan monster mutlak yang dimiliki umat manusia.
tetapi Mendu meyakinkannya bahwa membandingkan bakatnya dengan Jin Tewa tidak bijaksana karena dia berada di liga yang berbeda. Namun, jagoan kita punya ego Isagi dari Blue Lock dan berniat memecahkan rekor itu, mengejutkan Mendu dengan kata-katanya. Itu mengingatkannya pada percakapannya dengan Jin Tewa, muridnya, yang menyatakan bahwa suatu hari, seorang manusia akan datang untuk melampaui bakatnya. Sepertinya putra baru akhirnya tiba untuk menggantikan yang lama. Potensi semacam itu ada pada anak laki-laki di hadapannya. Di adegan berikutnya, mereka menemukan diri mereka di monumen batu, yang bertanggung jawab untuk menciptakan lorong antara dua dunia. Membunuh monster saja tidak cukup, seseorang harus menyingkirkan monumen juga, atau mereka akan terus muncul. Bangunan di depan mereka dibangun khusus untuk mengisolasi monumen semacam itu, melestarikannya tetapi juga memastikan monster bencana tidak melarikan diri. Mereka bisa berfungsi sebagai ujian untuk para penyelamat baru untuk tujuan pelatihan, menjadikannya fasilitas pelatihan. Dalam istilah liga, itu disebut panggung, dan monster di dalamnya juga dianggap tidak terkendali. Inilah juga mengapa para pemula dibantai ketika mereka memasuki monumen atau tempat latihan panggung ini, yang membuatnya mendapat julukan kuburan para pemula. Jin Tewa, pada awalnya, menyelesaikan panggung dalam 3 menit sebagai rekornya. Jadi Mendu berharap jagoan kita bisa menyelesaikan tes yang sama, dalam waktu kurang dari 3 menit. Hanya dengan begitu Mendu akan secara resmi menganggapnya sebagai muridnya. Di adegan berikutnya, Mendu berjalan-jalan dengan pemula terbarunya yang dibicarakan semua orang. Orang-orang mulai membandingkan orang ini dengan legenda prajurit terkuat, tidak bisa memahami fakta bahwa dia berjalan berdampingan dengan Mendu sendiri. Sementara mereka bertanya-tanya tentang berbagai hal, jagoan kita melihat tingkat bencana. Itu 10 untuk panggung ini, 2 tingkat lebih kuat dari prajurit tengkorak, membuatnya bertanya-tanya monster macam apa yang akan dihadapinya. Dari keterkejutan yang terpancar di wajah orang-orang, Tenma dengan penasaran bertanya-tanya mengapa semua orang di sini tampak seperti orang biasa yang belum pernah menginjakkan kaki di dalam panggung. Menghampiri resepsionis wanita, dia meminta untuk memasuki panggung. Dia memandunya dan bertanya tentang kelompoknya, hanya untuk jagoan kita menyatakan bahwa dia sendirian. Hening sejenak. Resepsionis menganggapnya sebagai bentuk tidak hormat dan berpikir orang ini sedang menggodanya. Bung ini masuk ke wilayah anti gombal dengan sangat cepat dan kehilangan si cantik. Tenma tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan para penonton mengejeknya karena mencoba menjadi jagoan yang sombong. Untuk mengklarifikasi, dia menjelaskan niatnya lagi, menyatakan bahwa dia tidak ingin menggodanya. Dia hanya ingin menantang panggung. Lagi-lagi, resepsionis ini berpikir dia adalah ratunya, dan dia hanya mencoba menyelamatkan diri dari rasa malu. Dia bahkan siap memberikan nomornya hanya untuk menghentikan si bodoh ini dari berbuat berlebihan. Benar-benar terpancing amarahnya, pria ini mengancamnya bahwa dia tidak akan mengulangi untuk ketiga kalinya. Dia tidak tertarik pada resepsionis murahan. Yang dia pedulikan hanyalah misi panggungnya. Takut dengan kata-katanya, dia menyetujui permintaannya, menekankan bahwa kematiannya akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Tenma mengambil gelang itu dan melingkarkannya di lengannya, frustrasi karena harus berurusan dengan pertemuan yang menjengkelkan itu. Para budak cinta beta di sekitarnya berpikir dia bodoh karena tidak mendapatkan nomor gadis itu dan bermain sok jagoan. Masalahnya, setiap pemula yang menantang panggung level 10 pada dasarnya mencari mati di tangan para monster. Begitulah putus asanya kesenjangan itu. Sebagian besar pembenci ini berbicara omong kosong, tetapi beberapa dari mereka penasaran dengan bakat Tenma, dan bagaimana dia akan menggunakannya untuk memanfaatkan posisinya. Masalahnya adalah meskipun memiliki bakat, levelnya masih 0. Jadi di mata mereka, dia sama saja sudah mati. Fokus pada tugas yang ada, Tenma memindai gelang itu dengan detail identifikasinya, mendapatkan akses ke sisi lain. Dengan urusan administrasi yang membosankan selesai, dia meregangkan tubuh untuk bersiap-siap berkelahi. Timer dimulai dan begitu pula hitungan mundurnya untuk mengalahkan panggung dalam 3 menit. Pria ini melesat maju dengan ganas, menyadari bahwa tempat ini sangat besar meskipun ini adalah panggung buatan. Untuk pertemuan pertamanya dengan monster, dia bertemu dengan Kodama level 4, anjing yang penampilannya sangat aneh menurutku. Bung ini membantai makhluk ini dengan satu tebasan pedang. Ingat kekuatan pengubah esnya. Dia bisa dengan mudah memanifestasikan kapak perang dan senjata untuk setiap situasi. Dengan salah satu Kodama tertebas, sisa batang pohon lapar tiba, terlihat seperti versi mengerikan dari Pokemon. Di luar, AGH sangat menentang ujian yang diberikan oleh ayahnya ini. Ada beberapa panggung lain yang bisa ditantang oleh para pemula, namun dia mengirim Tenma ke panggung pertama yang paling sulit. Kenyataannya adalah dia ingin melihat Tenma pada akhirnya melampaui Jin, jadi dia membandingkan hasil keduanya. Bahkan AGH berpikir tidak mungkin melampaui prajurit pamungkas karena batasnya berada di luar jangkauan umat manusia, tetapi ayahnya penasaran apakah dia setuju dengan pendapat itu. Baginya,
Jin tampak mudah didekati dan baik pada awalnya, tetapi kemudian dia menyaksikan pria itu membantai monster bencana tingkat 97 seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia menatap matanya yang dingin dan penuh perhitungan, mata seorang dewa. Sepertinya pria ini telah dengan agung melampaui ras manusia dan telah menjadi dewa itu sendiri. Meskipun itu benar, Mendu berpendapat bahwa potensi yang sama terlihat pada orang seperti Tenma, tetapi akan butuh waktu untuk membawanya ke level itu. Jin adalah dewa penyelamat umat manusia, tetapi Tenma tampak seperti iblis yang diliputi oleh kebenciannya sendiri, membuat mereka berdua menjadi kekuatan yang berlawanan. Kembali ke panggung, jagoan kita telah memusnahkan kelompok Kodama dengan mudah. Sayangnya, kemampuannya overmimesis bahkan tidak akan menganggap makhluk lemah ini sebagai sesuatu untuk dipindai. Tiba-tiba, Bung ini mengalami momen dia berdiri tepat di belakangku, dan langsung membalas dengan tebasan. Anehnya, yang itu juga mudah dibunuh. Tenma mulai bertanya-tanya apakah semua makhluk tingkat bencana 10 ini lemah, tetapi itu tidak mungkin benar, atau panggung ini tidak akan dianggap sebagai kuburan pemula. Pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui, dan dia benar sekali. Sistem mendeteksi skill peringkat B bernama regenerasi diri, memulai siklus analisis. Jagoan kita tidak menduga itu karena makhluk yang sama yang dia tebas bangkit kembali seperti raksasa, menguasai jagoan kita dengan sulur-sulur tanah. Bahkan setelah ditebas, makhluk itu beregenerasi dari luka itu. Tidak mengherankan mengapa monster ini sulit dibunuh, dengan kekuatan level 10 yang luar biasa. Mengaktifkan dinding es hitam, Tenma melepaskan duri-duri tajam dan menutupi kedua lengannya dengan itu. Tujuannya adalah untuk menimbulkan begitu banyak kerusakan pada makhluk itu sampai tidak mampu beregenerasi. Sambil dia menebasnya tanpa henti dengan pedang gandanya, dia juga memproses siklus analisis di benaknya. Sebuah tebasan yang menonjol bahkan membelah kepala makhluk itu menjadi dua, tetapi itu juga tidak cukup untuk membunuhnya. Tenma sangat senang menebasnya. Dialah monster di sini, yang ingin mencabik-cabiknya agar tidak bisa beregenerasi. Pria ini akhirnya memberikan begitu banyak tebasan pada monster itu, kau akan mengira itu mengalami domain expansion Sukuna. Monster itu meledak berkeping-keping, mengakhiri pertarungan, yang bagus karena Tenma sudah kehabisan mana karena terus-menerus menggunakan skill es hitamnya. Tapi ada kejutan, benda ini masih bisa beregenerasi kembali ke kesehatan penuh bahkan dari serpihan kecil, mengambil inspirasi dari Perfect Cell. Frustrasi, Tenma menghindari setiap pukulan, terkejut bahwa dia berurusan dengan monster yang gigih. Untungnya, setiap kali makhluk ini beregenerasi, kecepatan analisisnya semakin berlipat ganda. Tapi pertarungan mulai membuatnya kewalahan sampai-sampai dia menghemat mana dengan tidak menggunakan es hitam sama sekali. Langkah yang lebih cerdas di sini adalah menggunakan kecepatan dan menunggu sampai analisis selesai. Tetapi bagian terburuknya adalah dia juga kehabisan waktu. Mengatakan persetan, kita hajar saja, dia mengaktifkan gelombang petir bersama dinding es hitam, untuk memanfaatkan upaya tebasan di menit terakhir. Tenma menebas sulur makhluk itu, memaksanya beregenerasi berkali-kali untuk mempercepat proses analisisnya. Karena jika dia kehabisan mana, dia akan terbunuh di tempat. Lagi pula, jika ini adalah levelnya, maka dia tidak masalah mati karena dia akan menjadi penipu sialan. Mengumpulkan satu tebasan terakhir, Tenma melepaskan amarahnya untuk mencoba dan memotong kepala makhluk itu. Sayangnya, permainannya sudah berakhir, mananya telah habis, dan begitu habis, tubuhnya memiliki lebih banyak lubang daripada sepotong keju. Ini adalah kesempatan terakhirnya saat proses mimesis mencapai penyelesaian. Itu satu-satunya hal yang tidak memerlukan mana dari persenjataannya. Saat mencapai penyelesaian, teratai biru muncul lagi, memperoleh ledakan teratai dari regenerasi diri. Monster itu melakukan yang terbaik untuk mencoba dan memotongnya lagi, tetapi efek ledakan teratai sedang aktif, meledakkan semua mana di sekitarnya menjadi kehancuran eksplosif. Sesuai dengan penyelesaian mimesis, semua luka yang menyakiti Tenma akhirnya sembuh secara otomatis. Monster itu menonton dengan kaget, dan saat jagoan kita menepukkan tangannya, teratai itu melepaskan neraka secara harfiah. Kehancuran itu membakar semua yang ada di sekitarnya, mengubah makhluk itu menjadi abu. Pada akhirnya, Tenma tampak terluka karena ledakan serangannya. Ini adalah kartu truf terakhirnya dalam pertarungan. Ngomong-ngomong, dia melepaskan kehancuran sebesar ini, hanya dengan menghabiskan sepertiga dari mananya setelah mendapatkannya kembali melalui mimesis. Dia tidak akan lagi merasa kesulitan menghancurkan monster-monster kroco. Juga, skill mimesis dikonfirmasi memiliki kemampuan pemulihan mana dan kesehatan. Satu pecahan tersisa sementara situasi di dunia luar sedang kacau. Resepsionis wanita khawatir tentang pemula yang masuk ke dalam dan memohon mereka untuk memanggil tim penyelamat. Bahkan AGH tidak menyangka jagoan kita akan kalah dari monster level 10. Masalah yang lebih besar adalah menyelesaikan stage ini di bawah 2 menit. Tiba-tiba, stage menunjukkan bahwa rekor baru telah dibuat, mengejutkan semua orang.
Rekor 11 tahun telah dipecahkan oleh Itsuki Tenma, yang menyelesaikannya dalam waktu 2 menit 14 detik. Saat dia keluar dari stage, pria ini terlihat seperti baru saja keluar dari medan perang. Semua pembencinya kini berubah menjadi penggemarnya karena si kuda hitam menghancurkan rekor Jin dengan selisih 1 menit penuh. Anak kita menghampiri Mendu, menanyakan apakah dia sekarang sudah pantas mendapatkan bimbingannya. Pria itu benar-benar terkesan, memuji murid barunya. Ini adalah salah satu momen paling langka di mana AGH melihat ayahnya tersenyum seperti itu. Para penonton percaya bahwa itu semua berkat Izumi yang memungkinkan muridnya mengalahkan rekor Jin, tapi ceritanya tidak seperti itu sama sekali. Wanita resepsionis itu datang dengan perasaan sangat malu atas tindakannya sebelumnya. Dia memberinya hadiah karena telah mencetak rekor baru, sesuatu yang tidak disangka oleh anak kita. Dia bahkan tidak menyalahkannya karena khawatir pada pemula nekat yang menantang stage yang lebih tinggi. Kali ini, kata-kata Tenma benar-benar berhasil menyemangatinya, membuatnya merasa bingung. AGH, di sisi lain, menggoda anak kita, mengingatkannya untuk tidak sombong hanya karena dia telah menjadi murid ayahnya. Mendu berpikir level ini terlalu mudah untuk bakat sepertinya, jadi sudah waktunya untuk menaikkan tingkat kesulitan. Dia percaya stage yang tepat untuknya adalah stage tingkat lanjut. Sebagai catatan penting, level tidak hanya menunjukkan tingkat ancaman dari monster bencana. Faktor yang paling penting sebenarnya adalah spesies mereka, karena beberapa tidak memiliki kecerdasan sementara yang lain memiliki kecerdasan lebih dari manusia. Monster-monster itu jauh lebih sulit dihadapi daripada monster bencana biasa. Kalau dipikir-pikir, baik Awakener maupun monster bencana berfungsi dengan cara yang sama. Manusia memiliki pekerjaan yang berbeda yang menunjukkan kekuatan mereka, sementara monster memiliki spesies yang membedakan mereka. Stage tingkat lanjut dihuni oleh monster yang lebih cerdas. Mengalahkan mereka bahkan di level yang sama, sangatlah sulit dibandingkan dengan monster biasa. Tujuan Tenma berikutnya adalah distrik 4 di stage utara, dan dia mulai menyadari bahwa selama ini, dia hanya mengalahkan makhluk-makhluk lemah yang bahkan tidak punya kecerdasan dasar untuk melawannya. Mengetahui bahwa spesies cerdas bisa merasakan sakit, Tenma sangat gembira dan bersemangat untuk menyiksa monster-monster seperti itu. Dia bahkan mengeluarkan auranya yang menakutkan setelah menemukan korban-korban baru. Reaksi kerumunan sangat luar biasa, karena orang-orang tidak bisa berhenti membicarakan rekor 11 tahun Jin yang dihancurkan oleh kuda hitam baru. Tetap saja, stage tingkat lanjut itu sulit, dan yang ada di distrik 4 sepenuhnya didominasi oleh satu orang. Banyak Awakener telah masuk untuk menantang stage tingkat lanjut hanya untuk berakhir hilang. Rumornya, ada seorang pembunuh rahasia. Seorang idiot menyebut nama Reiji Kinoshita sementara yang lain mencoba menghentikannya agar tidak terbunuh karena bicara omong kosong. Reiji ternyata adalah putra kepala distrik 4 dan anak manja ini suka dilayani. Semua stage di distrik 4 adalah miliknya, dan menunggu hanya untuk pemula payah. Membuka kotak peti, dia menemukan batu yang mirip dengan yang dia temukan di stage. Mendu terkejut dia menemukannya karena itu terjadi tepat setelah membunuh monster bencana. Ada perbedaan utama pada kedua batu itu. Salah satunya berwarna hijau, yang benar-benar mengejutkan AGH karena dianggap berkualitas menengah. Tenma ingin tahu apa itu batu karma dan mengetahui bahwa itu pada dasarnya dianggap sebagai batu pengalaman. Mengalahkan monster atau membunuh Awakener menciptakan karma atau sesuatu yang disebut poin pengalaman. Poin itulah yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk menaikkan levelmu. Dalam hal ini, batu karma adalah sesuatu yang sudah berisi karma itu, dan menyerapnya memungkinkan pengguna untuk meningkatkan level mereka secara signifikan. Bagian yang paling aneh adalah bagaimana batu karma bisa terbentuk secara alami di dalam stage. Mendu, sang guru, berbicara, percaya itu pasti dipengaruhi oleh bakat Tenma, membuat mereka berdua terkejut. Rupanya, karma yang terkandung di dalam yang dikalahkan akan diserap oleh pemenang. Tetapi fakta bahwa Tenma tidak naik level setelah mengalahkan dua monster bencana menunjukkan bahwa dia tidak bisa menyerap karma itu. Teori Mendu adalah bahwa selama ini, karma yang didapat Tenma dengan membunuh monster akhirnya diserap secara alami oleh Awakener di sekitarnya, bukan olehnya. Tapi stage ini berbeda. Tidak ada orang di sana untuk menyerap karma, dan Tenma juga tidak bisa menyerapnya sendiri. Itulah mengapa karma itu secara paksa memadat menjadi batu, tapi AGH khawatir anak kita terjebak dalam stagnasi karena dia bahkan tidak bisa naik level. Ayahnya menghentikannya bertanya informasi dari Tenma tentang skillnya. Bagaimanapun juga, itu seharusnya menjadi rahasia. Pokoknya, Mendu menyarankan anak kita untuk menjual batu itu jika dia ingin memanfaatkannya. Secara pribadi, dia akan pergi sebentar untuk pertemuan dengan para pemimpin 5 benua. Putrinya akan menjaga Tenma untuk sementara waktu. Namun, dia pergi dengan meninggalkan beberapa poin penting. Tenma diperintahkan untuk merahasiakan statusnya sebagai murid, dan dia juga diinstruksikan untuk tidak memberitahu siapapun tentang detail bakatnya.
Ketiga, sang guru ingin dia menyelesaikan setidaknya 6 stage tingkat lanjut sebelum kedatangannya. Dan akhirnya, Tenma diberi kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan dengan kekuatannya, karena itu miliknya sendiri untuk digunakan. Pemula itu menerima perintahnya saat adegan beralih ke distrik utara. Beberapa Awakener frustrasi karena mereka tidak diberi ruang bahkan saat giliran mereka. Pengawal Reiji Kinoshita ada di sini untuk memesan tempat untuknya, menyuruh anak-anak ini pergi. Para Awakener berbicara sombong, mengejek Reiji sebagai anak manja kaya yang pada akhirnya akan dilaporkan ke guild. Tapi rupanya, dia terlalu banyak cari gara-gara karena orang yang sama akhirnya terlempar ke dinding terdekat. Raksasa berotot ini diserang oleh duri tanah peringkat B, tapi serangannya tidak menghasilkan kerusakan sama sekali. Wajah pria ini menjadi logam. Sementara si pirang gagal memahami bagaimana teknik yang bisa dengan mudah menembus monster tidak dapat memberikan kerusakan pada orang aneh berotot ini. Pria besar itu meraih kedua lengannya sebelum menanduk wajahnya dengan keras, membuatnya pingsan. Seorang Awakener level 7 dan 8, keduanya dikalahkan tanpa bisa berbuat apa-apa terhadap pengawal Reiji. Pria ini adalah Takeru Oga, salah satu dari 4 orang terkuat di bawah pengaruh Reiji, dan dia juga seorang pengendali logam level 12. Si kepala logam ini mengingatkan semua orang bahwa siapapun yang berani memberontak terhadap perintah Reiji akan dibunuh. Dia bahkan tidak ingin yang lain membawa pergi kedua Awakener ini, berencana sepenuhnya untuk menyiksa mereka. Teman-temannya menyarankan Takeru untuk menahan diri sedikit karena orang-orang sedang mengawasi dengan cermat. Tiba-tiba, seseorang menyerangnya dengan sangat cepat. Tubuh pria itu jatuh tepat ke pelukan Tenma. Semua orang di sekitar mereka menganggap Tenma sebagai pecundang yang baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri. Bahkan pria ini memanggilnya bodoh karena mencoba melawan perintah Reiji dan memberikan peringatan terakhir, tapi Tenma tahu betul bahwa dia harus memasuki stage dan Takeru adalah satu-satunya penghalangnya. AGH melaporkan situasi ini kepada atasan, tapi anak kita berencana menangani semuanya dengan caranya sendiri, mengingat kata-kata gurunya untuk melakukan apa yang menurutnya benar. Dia meninggalkan yang terluka di tangannya dan memancarkan aura jahat bahkan untuk seorang Awakener level 0. Takeru tidak percaya pemula level 0 ini punya nyali untuk melawannya, tapi anehnya, dia merasakan tekanan yang unik, membuatnya bertanya-tanya apakah anak itu memiliki semacam bakat. Mengandalkan statistiknya, Takeru secara buta percaya dia unggul di sini, tapi kemudian dia menerima kejutan. Dia melihat anak kita menyerangnya dengan kecepatan gila saat tinju Tenma mendarat di wajah pria ini. Para penonton tiba-tiba terdiam, tidak bisa memahami kecepatan si pemula. Untungnya, Takeru berhasil mengubah dirinya menjadi logam sebelum pukulan itu mendarat, jadi tidak ada cedera yang terjadi. Melapisi lengannya dengan logam, dia menghantamkan tinjunya yang berat, memuji kecepatan lawannya, tetapi juga menyoroti kurangnya kekuatan Tenma. Anak kita menghindar dengan cepat, tahu bahwa dia baru saja melewatkan satu-satunya kesempatan untuk melakukan serangan kejutan pada lawan yang lebih unggul. Kesempatan terbaiknya sekarang adalah mengandalkan gelombang petir dan meningkatkannya lebih jauh, mendorong Tenma untuk mengaktifkan proses metalisasinya di latar belakang. Skill metalisasi cukup berbahaya untuk mendapatkan efek mimesis, yang berarti anak kita juga tidak bisa menahan diri dan harus serius. Tenma mengerti bahwa serangan normal tidak akan berhasil, tapi yang harus dia lakukan hanyalah menargetkan daging Takeru untuk kerusakan yang cukup besar. Dia melancarkan tendangan untuk menyerang wajahnya, tapi Takeru berhasil menangkisnya tepat waktu, mengkritik kurangnya kekuatan dan kecepatan si lemah. Tapi ini sebenarnya adalah strategi anak kita. Dia mengondisikan lawannya untuk memprediksi kecepatan maksimumnya, hanya untuk meningkatkan gelombang petir lebih jauh lagi. Takeru benar-benar lengah menyaksikan penggunaan elemen petir. Kali ini, anak kita meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang gila sehingga dia melancarkan selusin pukulan, dan benar-benar mendaratkan setiap pukulannya. Proses analisis berlanjut di latar belakang sementara para penonton mulai menyadari bahwa pemula ini bisa menggunakan banyak skill. Tanpa ada celah bagi Takeru untuk berubah menjadi logam, yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana anak ini bisa mendapatkan kecepatan gila untuk levelnya. Dengan begitu banyak pukulan yang menghujani tubuhnya, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan perintah suara untuk memaksa yang lain membantunya. Orang ini dalam kesulitan, dan dalam upaya putus asa terakhir, dia memutuskan untuk mengeluarkan kartu asnya. Rupanya, kartu as itu adalah merobek bajuku untuk memamerkan punggung iblis itu. Tapi, sungguh, dia masuk mode mengkilap penuh dan menyelimuti dirinya dengan metalisasi penuh. Ini pertama kalinya dia terpojok sampai harus menggunakan skill ini. Semua bagian logamnya mendapatkan peningkatan pertahanan 50%, dan 50% lagi di atasnya saat dia tidak bergerak. Ngomong-ngomong, aku suka bagaimana kita bisa benar-benar mengatakan kalau bola orang ini terbuat dari titanium sekarang. Pokoknya, Takeru merasa bersyukur telah berevolusi ke level ini dan berniat memberi si pemula kematian yang mudah. Dengan pertahanan melampaui level 12,
Yang lain mulai bertanya-tanya apakah ada orang di level yang sama yang bisa menembus pertahanan orang ini, tapi itu tidak akan penting dalam 1 atau 2 menit karena proses analisis hampir selesai. Anak kita dengan santai menunjukkan bahwa Takeru menginvestasikan semua poinnya pada pertahanan, benar-benar melupakan statistik mananya. Takeru bertingkah seolah dia sedang bicara omong kosong, tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu asumsi si pemula itu benar. Tenma meyakinkan orang ini bahwa dia tidak tertarik untuk memaksanya menghabiskan mana. Sebaliknya, dia akan mengakhiri pertarungan dalam sekejap. Teratai biru muncul, menciptakan evolusi lain dalam kekuatan Tenma. Teratai indah itu mekar dan memukau para penonton, meskipun mereka tidak tahu bagaimana benda cantik ini akan mengalahkan si kepala logam. Dengan selesainya itu, Tenma mendapatkan Clear or Piercing True Sphere. Itu adalah kemampuan yang mengabaikan pertahanan, menjamin kerusakan. Satu-satunya masalah adalah jangkauan dan kecepatannya. Terlalu lambat sehingga orang mudah menghindarinya. Ini memaksa Tenma ke dalam situasi di mana dia harus mengatur waktu serangan untuk menghancurkan pertahanan yang sangat dibanggakan Takeru. Dengan skill yang diaktifkan, statistik anak kita meningkat lebih jauh saat dia menciptakan sebuah bola penembus. Bahkan pada jarak ini, Tenma dengan percaya diri menantang lawannya untuk menghindari serangan yang akan datang ini. Menyaksikan penampilan Tenma telah menarik sorakan penonton, membuat mereka bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Bola penembus itu perlahan bergerak melewati mata mereka. Itu hanyalah benda kecil, jadi tidak terbayangkan bisa terkena sesuatu seperti itu. Bola itu sangat kecil sehingga si kepala logam ini bahkan rela berdiri diam, menerimanya secara langsung, meremehkan kartu as Tenma. Bola itu akhirnya mengenai lengannya, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Itu benar-benar menghancurkan lengan pria ini, menyebabkannya meledak dalam genangan darah. Tenma bahkan menyuruh si bodoh ini untuk menghindar. Dia secara khusus membidik lengannya untuk menunjukkan belas kasihan, tapi dia benar-benar bisa membidik area fatal jika orang ini adalah monster. Takeru berteriak kesakitan saat Tenma memerintahkan para badut itu untuk membawa orang ini ke rumah sakit. Mereka dengan menyedihkan mengangkatnya dan membawanya pergi saat hari diselamatkan, berkat Powerpuff Girls. Tunggu, aku lupa ini bukan Cartoon Network. Tenma dipuji sebagai pahlawan di antara kerumunan. Beberapa dari kami bahkan ingin bekerja sama dengannya untuk menyelesaikan stage dalam waktu singkat. Situasinya sangat buruk sehingga orang-orang saling berebut untuk mendapatkannya. Tapi pria ini terlalu sibuk menikmati skill terbarunya, sesuatu yang bisa mengalahkan monster pertahanan seperti Takeru sendiri. Bola itu memiliki efek lain yaitu menjadi lebih cepat semakin banyak membunuh orang dengan statistik pertahanan yang lebih tinggi dari Tenma sendiri. Kedua badut itu memohon jawabannya agar dia mau bergabung dengan tim mereka, tapi dia secara terbuka menolak dengan menyatakan dia baik-baik saja sendirian. Sekali lagi, reaksi yang sama diberikan oleh kerumunan seperti terakhir kali, memanggilnya bodoh karena menantang stage tingkat lanjut sendirian hanya karena dia bisa mengalahkan Takeru. Kesan orang terhadapnya berubah sangat cepat dan mereka tidak masalah membiarkan psikopat ini mati sekarang. Dengan perginya para pencemuh, Putri Mendu menekankan bahwa setiap monster bencana di stage tingkat lanjut sebanding dengan pertahanan Takeru, jadi anak kita benar-benar harus mengatur mananya dengan hati-hati. Tapi Tenma santai saja dan menyuruhnya jangan khawatir. Membuatnya merasa bingung karena kematiannya akan membuatnya malu di hadapan ayahnya. Selain itu, AGH menyoroti bahwa monster batu bergerak dalam kelompok, tetapi mereka masih bodoh, jadi Tenma bisa memanfaatkan mereka dengan menguras mana mereka. Gelang itu memberinya izin untuk menantang stage saat anak kita memasuki acara besar berikutnya. Dia tidak menyangka akan menghadapi begitu banyak kadal batu raksasa ini. Semuanya juga memiliki statistik super tinggi, jauh lebih tinggi dari makhluk yang dia lawan sebelumnya. Patung kolosal itu menyerangnya dengan kecepatan penuh, sementara Tenma memutuskan untuk mengeluarkan bola penembusnya untuk digunakan melawan pertahanan tinggi mereka. Aku tidak bisa tidak menunjukkan kemiripan kelopak teratai dengan roh ayas milik Archer dari Fate. Pokoknya, bola itu mengenai patung, membuat lubang lurus menembus tubuhnya dan membunuhnya seketika. Ini menghasilkan peningkatan kecepatan 100% pada kecepatan bola, yang luar biasa bagi Tenma di setiap kesempatan. 3 patung menakutkan menerjangnya, tapi anak kita memiliki energi kilua dengan petirnya dan melesat melewati mereka. Dia mengalahkan 3 monster menggunakan serangan ledakannya setelah menghabiskan sepertiga mananya lagi. Tapi pertarungan belum berakhir. 2 makhluk lagi menerjang dari arah berlawanan. Pria ini mengeluarkan Hollow Purple untuk menghabisi mereka dengan bola penembusnya. Pertama dia menghindari kedua patung itu yang menyebabkan mereka saling bertabrakan. Ini memberinya sudut pandang yang sempurna untuk memukul mereka dengan bola penembus yang mengerikan. Kecepatan bola kali ini lebih cepat dan membunuh kedua monster dalam sekali serang. Tenma terhuyung, merasa kelelahan saat mananya habis menjadi 0. Dia benar-benar kesulitan dengan batasan mananya akhir-akhir ini dan berharap segera mendapatkan skill pemulihan mana.
Kecepatan kemajuannya saat ini menjanjikan setelah meningkatkan kecepatan bola menjadi 5 meter per detik, tapi dia benar-benar lupa tentang monster terakhir yang menabraknya, melepaskan kehancuran yang nyata. Salah satu monster akhirnya menggunakan skill gigantifikasi, benar-benar menjadi ancaman yang harus dihadapi dan dihilangkan oleh Godzilla. Ukurannya yang besar adalah masalah, tapi Tenma mengatasinya dengan menggunakan kecepatan kilat. Dia melesat ke atas seperti The Flash, tidak tahu apakah dia bisa menembus makhluk sebesar ini. Dengan hati-hati memilih targetnya, dia membidik kepala monster itu, melepaskan tembakan bola penembus. Tapi dari jarak ini saja, Tenma berpikir bahwa bola itu sangat kecil sehingga hanya akan memberikan kerusakan minimal. Patung batu raksasa itu membalas dengan tinjunya sendiri. Dan karena anak kita bahkan tidak bisa menghindar di udara, dia tidak punya pilihan selain menggunakan es hitam terus-menerus untuk menahan pukulan itu. Tetap saja, benturannya membuat orang ini terbang, menabrakannya ke dinding terdekat. Pertarungan ini jauh lebih sulit dari yang dia kira. Merasakan kebutuhan akan overmimesis, sistem mulai menganalisis secara otomatis, membawa kepuasan di wajah anak kita. Adegan beralih ke tempat Reiji di mana salah satu agennya mengungkapkan keterkejutannya. Pria itu mengganggunya dengan suaranya, tetapi juga memberitahunya beberapa berita mendadak. Rupanya, seseorang berhasil mengalahkan Takeru dan masuk ke salah satu stage tingkat lanjut. Berita itu membuat si manja ini kesal, tidak bisa percaya bagaimana Takeru bisa kalah dengan levelnya. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah seseorang di atas level 30 mengalahkannya. Sayangnya, Awakener level ini terampil dan menangani misi sungguhan, jadi mereka tidak mau repot-repot bermain dengan Awakener lemah. Semua orang di fasilitas itu sekitar level 10, tapi tidak mungkin si Aizen KW ini percaya bahwa prajurit level 10 mengalahkan Takeru. Eiji bermaksud menyelidiki masalah ini sendiri, percaya bahwa dia akan sampai tepat waktu ke lokasi yang sama jika mereka bergegas sekarang. Agennya bahkan merekomendasikan agar mereka melanjutkan dengan hati-hati. Tapi jelas, si IQ jongkok ini tidak mengindahkan peringatannya. Reiji sedang ingin memberi pelajaran pada orang ini karena berani mengganggu keluarga Kinoshida. Sedangkan anak kita, entah bagaimana dia berhasil bertahan dan mencapai analisis 100%. Berlindung di dalam teratainya. Sistem menandai selesainya skill gigantifikasi. Tapi anehnya, Tenma tidak mendapatkan skill baru kali ini. Sebaliknya, bola penembusnya meningkat ke level 2, memberinya kemampuan untuk menyesuaikan ukuran bola, dan bahkan menggandakan peningkatan kecepatan pasifnya. Mencoba kedua efek sekaligus, Tenma mengaktifkan bola barunya yang telah berevolusi, memunculkan bola yang menghabiskan setiap tetes terakhir mananya. Ini adalah bola penembus paling kuat yang pernah dia buat sampai sekarang, dan meluncur seperti nuklir sungguhan. Dia bahkan berpose seperti Gojo setelah tembakan terakhirnya, bertanya-tanya apakah dia bertindak terlalu jauh pada akhirnya. Kekalahan golem batu menandai langkah lain dalam kemajuannya. Kecepatan bola telah meningkat hingga 7 meter per detik. Dan jika dia bisa menyelesaikan stage ini 2 kali lagi, dia akan meningkatkannya hingga kecepatan mobil. Selama ini, efek pasif yang dia abaikan ternyata cukup berguna baginya. Lotus Burst memungkinkan penggunaan yang lebih besar dari semua skillnya, yang berarti selama dia bisa memperkuat efek pasif Lotus Burst, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menembak monster dari ribuan meter jauhnya. Stage tingkat lanjut ditandai selesai hanya dalam 3 menit, mencetak rekor lain dan membingungkan Awakener lainnya. Orang-orang ingin tahu mengapa dan bagaimana orang ini level 0 karena itu sama sekali tidak masuk akal. Lalu ada dia yang terlihat seperti baru saja selesai mandi. Tidak ada tanda-tanda cedera. Bahkan AGH terkesan, selalu dibuat kagum olehnya. Dia memujinya karena cepat dalam tingkat penyelesaiannya, tapi itu semua berkat bantuan bola penembus yang dia peroleh. Anehnya, dia melihat seekor kupu-kupu berlama-lama di sekitarnya. Itu disebut kupu-kupu giok. AGH sebenarnya adalah pengguna Shikigami, tapi aku terlalu sibuk memperhatikan lekuk tubuhnya untuk peduli pada kupu-kupu itu. Tolong jangan tanya warnanya. Dia berinteraksi dengan makhluk imut itu, menyebutnya cantik dan langsung bertanya pada AGH tentang jenis pekerjaan yang dimiliki Awakener biasa. Dia terkejut karena dia tidak memiliki pengetahuan dasar tentang itu. Pekerjaan sebenarnya dibagi menjadi 4 kategori, dan anak kita sudah menyaksikan 3 di antaranya sejauh ini. Jenis pertama adalah elementalis dengan berbagai macam elemen yang ada dalam daftar. Para Awakener ini juga yang paling umum dan dikenal memiliki kekuatan tempur tertinggi. Si gendut dari kelasnya, dan bahkan Takeru juga sama. Tipe Awakener kedua adalah pengguna Shikigami. Benar sekali, brengsek. Kita melakukannya dengan cara Megumi gaya Jujutsu Kaisen. Shikigami tinggal bersama tuannya sejak mereka lahir, itulah sebabnya dia punya satu miliknya sendiri. Setelah 2 tipe dijelaskan, dia menunggunya bertanya. Jagoan kita kaget melihat kupu-kupu gioknya ternyata levelnya lebih tinggi darinya, membuatnya mempertanyakan status veterannya.
Dia akhirnya menghancurkan ego gadis malang itu dengan kata-kata tersebut tanpa mencoba berbasa-basi. AJH mengoreksi kesalahpahamannya tentang kekuatan, menjelaskan bahwa Shikigami akan selalu memiliki level lebih tinggi dari tuannya. Namun dalam situasi seperti itu, otak Tenma yang penuh perhitungan menyimpulkan bahwa yang terbaik adalah menargetkan tuan dari Shikigami dalam pertarungan. Dia ketakutan merasakan sedikit aura negatif yang datang darinya. Bagaimanapun, dia menunggu sisanya diperkenalkan. Tipe ketiga adalah pekerjaan misterius dengan informasi yang sangat minim. Itulah yang dimiliki jagoan kita, tipe yang disebut Order Breaker. Masalah dengan individu yang memiliki tipe ini adalah masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Tenma teratai biru berbeda dari Awakener yang bisa mengubah ukuran atau bahkan membuat klon bayangan karena Naruto juga ada di sini. Keterampilan yang dimiliki di bawah setiap kategori pekerjaan diberi peringkat dari C hingga S dalam 4 piramida kekuatan, tetapi Order Breaker diklasifikasikan memiliki keterampilan kategori Z yang berbeda dari yang lain. Itu karena kelas Order Breaker diperlakukan dengan hormat karena keterampilan unik mereka. Dan saat lawan mengetahui kemampuan seorang Order Breaker, mereka kehilangan keuntungan terbesar mereka. Itulah alasan mengapa Mendu, ayahnya, bersikeras agar AGH tidak menanyakan kemampuan jagoan kita. Tenma juga tidak biasa di antara para Order Breaker karena dari konfirmasi pribadinya, dia melihatnya menggunakan 3 keterampilan berbeda, 2 di antaranya berhubungan dengan elementalis. Tenma mulai sedikit kesal karena dia terus membicarakannya. Jadi dia langsung menanyakan tentang jenis pekerjaan keempat yang belum pernah dia lihat. Yang satu ini, dia menolak menyebutkan sepatah kata pun, menyebutnya hukuman karena pria ini menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Sebelum pergi, AGH menanyakan niatnya mulai sekarang dan mengetahui bahwa Tenma akan terus-menerus menyelesaikan stage tingkat lanjut yang sama. Dia mengingatkan si bodoh itu bahwa stage memiliki periode cooldown sendiri, jadi dia tidak akan bisa mengaksesnya setidaknya selama 2 hari. Cooldown ini benar-benar menjadi penghalang, dan dia bahkan tidak memikirkannya sama sekali. Inilah sebabnya Reiji menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dan karena jagoan kita tidak bisa meningkatkan piercing orb-nya, dia berpikir setidaknya bisa meningkatkan Lotus Burst sebagai gantinya. Jadi dia meminta stage yang berbeda dengan jumlah monster bencana yang lebih banyak lagi. Machijinin versi Walmart ingat ada satu. Meskipun level monster bencananya tidak terlalu tinggi, monsternya banyak sekali. Mereka adalah segerombolan belalang raksasa, setidaknya ada 100 ekor. Stage ini benar-benar merepotkan tanpa memiliki skill jangkauan luas, jadi dia memperingatkannya untuk tidak mencobanya, tanpa mengetahui jagoan kita sudah memiliki skill ledakan eksplosif Lotus Burst. Dia mengabaikan peringatan terus-menerus sementara yang lain terkejut setelah mendengarnya berencana menaklukkan stage belalang. Mereka sudah gemetaran bahwa Reiji akan segera datang untuk membalas dendam dan ingin pergi sebelum itu terjadi. Berbicara tentang bajingan itu, dia akhirnya sampai di tempat yang sama hanya untuk menyadari target mereka telah melarikan diri ke lokasi lain. Sulit dipercaya ada seseorang yang berhasil menyelesaikan stage itu dalam waktu sesingkat itu. Darah Reiji mendidih, dan dia berpikir pelaku misterius ini sengaja mempermainkannya. Dia memerintahkan agennya untuk mencari jejak mana dan menghubungi seseorang bernama Hound untuk pekerjaan itu. Dia ingin Tenma hidup agar dia bisa secara pribadi memberinya siksaan neraka. Sok jagoan sekali orang ini. Di area lain, seorang Awakener malang nyaris tidak bisa mempertahankan hidupnya. Dia sedang diburu oleh Hound, seorang bawahan Reiji. Dan bahkan setelah menggunakan jurus melarikan dirinya, dia akhirnya ditemukan oleh binatang buas yang menganga. Makhluk itu mencabik-cabiknya di dalam mulutnya sementara agen Reiji yang lain datang untuk menjemputnya. Omong-omong, pria di mulutnya masih hidup, mempertanyakan bagaimana mereka berhasil melacaknya. Anjing peliharaan orang ini memiliki indera penciuman yang sangat baik, melacak target manapun dengan mudah. Pria itu dikenal sebagai Charles si anjing pemburu, dan dia datang untuk melenyapkan targetnya atas nama Reiji. Pria malang itu memohon untuk hidupnya, tetapi Charles dengan kejam membiarkan serigalanya memakan daging manusia itu. Setelah kematiannya mereka akhirnya mengalami kenaikan level. Charles menelepon untuk melaporkan status misi, mengonfirmasi pembunuhan itu, tetapi dia terkejut saat mengetahui luka parah yang diderita Takeru. Menganggapnya sebagai masalah penting, dia diberi sinyal ke lokasi Reiji, senang karena mangsa baru telah muncul. Tenma tiba di dekat stage, bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak belalang. AJH menjelaskan bahwa monster tertentu menyukai lingkungan tertentu, itulah sebabnya salah satu keterampilan seorang Awakener adalah mengetahui medan mereka dengan baik. Stage tingkat lanjut bahkan tidak memiliki resepsionis yang layak karena betapa berbahayanya stage itu. Tenma bertanya-tanya mengapa level ini ditutup sepenuhnya mengingat levelnya paling tinggi hanya 13. Hal yang baik tentang stage normal adalah kau bisa keluar jika merasa kesulitan. Tetapi jika berhadapan dengan belalang-belalang ini, melarikan diri benar-benar menjadi mustahil.
Satu kesalahan saja akan membuatmu tercabik-cabik oleh gerombolan belalang. Para Awakener dimakan hidup-hidup untuk sarapan. Sangat brutal, hanya tulang mereka yang tersisa. Tetapi hal semacam ini tidak menakuti jagoan kita. Dia hanya senang menemukan tempat bermain yang sempurna untuk berburu banyak monster. AGH berpikir dia benar-benar idiot karena itu, tetapi Tenma punya tujuannya sendiri dan dengan percaya diri melangkah masuk ke dalam stage. Dia khawatir apakah yang dia katakan padanya akan cukup sebelum menyadari bahwa dia lupa menyebutkan satu detail penting, bahwa belalang itu benar-benar muncul dalam jumlah tak terbatas sampai bosnya dikalahkan. Setelah membuat kesalahan besar, AGH ingin masuk ke dalam stage untuk memperingatkannya, tetapi kemudian dia merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan. Itu adalah Charles si anjing pemburu yang menatapnya dengan mata iblis, meminta untuk mencari seseorang. Adegan beralih dan membawa kita ke pengalaman Tenma di dalam stage. Sambil bertepuk tangan, dia dengan main-main membangunkan serangga-serangga menyebalkan itu agar bisa membunuh mereka berulang kali. Level mereka sangat menyedihkan, hanya level 1, tetapi jumlah mereka membuat stage ini sepadan. Dengan lebih dari 100 ekor menutupi langit, Tenma menggunakan teknik Lotus Burst-nya sambil melindungi dirinya dengan zirah es hitam. Tujuannya adalah membiarkan para bajingan ini mengerumuninya dari segala arah, dan tepat saat mereka merasa percaya diri, dia akan meledakkannya. Tenma mengaktifkan Lotus Burst pada saat yang tepat, memusnahkan semua serangga itu sekaligus. Di akhir serangannya, mereka semua mati, mengembangkan Lotus Burst-nya ke level 2. Jangkauannya telah meluas hingga 10 meter, 2 kali lipat dari sebelumnya. Tenma berpikir bahwa monster selemah ini seharusnya memberinya poin mudah, karena mereka hampir tidak menghabiskan mananya dalam setiap keterampilannya. Jika dia bisa menembakkan 10 kali lagi dan membunuh 100 belalang di setiap serangan, keterampilannya akan meningkat 1000%. Tapi kemudian dia menyadari bahwa stage ini juga pasti punya cooldown sendiri, jadi kebahagiaannya hanya sesaat. Tenma memeriksa gelangnya, bertanya-tanya mengapa pemberitahuan penyelesaian stage belum muncul. Sebaliknya, dia mendeteksi keterampilan monster boss bernama Kehendak Sang Ratu, yang segera mengaktifkan efek analisisnya. Ketika Tenma melihat sekeliling untuk memeriksa yang selamat, dia melihat gerombolan yang mati ditarik ke dalam semacam pusaran. Melaju cepat, Tenma menciptakan jarak di antara mereka, bertanya-tanya apakah ini karena keterampilan bos. Dia lengah, dan meskipun bagus dia bisa terus mengembangkan kemampuannya, masalah utamanya sekarang adalah dia tidak tahu lokasi bosnya. Strategi terbaiknya saat ini adalah terus memusnahkan gerombolan itu sampai bosnya akhirnya menampakkan diri. Mengaktifkan kembali Lotus Burst, dia meledakkan ledakan lain, membantai gerombolan lainnya. Jangkauannya meningkat menjadi 16 meter, memperkuat ledakan lebih jauh lagi. Setelah pemusnahan kedua, Tenma dengan penasaran bertanya-tanya mengapa bosnya masih belum muncul. Belalang mati yang sama akhirnya muncul kembali, menciptakan gerombolan tak berujung yang tidak mau mati. Sayangnya, Tenma hanya bisa bertahan untuk 9 ledakan lagi dengan kemampuannya. Dia mengulurkan tangannya untuk ketiga kalinya, berjanji untuk memusnahkan mereka setiap kali mereka kembali. Ledakan ketiga membantai gerombolan itu dengan rentetan pembunuhan 100 lagi. Tenma terus meledakkan sampai dia meningkatkan radius ledakan menjadi 54 meter. Sekarang dia hanya punya satu tembakan lagi, tetapi serangga-serangga ini masih belum berhenti muncul kembali. Gerombolan itu muncul lagi, menanamkan rasa panik pada Tenma karena dia akan kehabisan mana dan bahkan tidak punya cara untuk menghadapi bos. Meskipun dia bisa dengan mudah mencoba melarikan diri dari stage, pria ini terlalu egois untuk berhenti. Untuk terakhir kalinya, dia menyatakan niatnya untuk membantai gerombolan itu. Lotus Burst meledak dalam ledakan terbesar yang pernah dia keluarkan, membuat jagoan kita kelelahan hingga batas kemampuannya. Gerombolan itu bangkit kembali, dan kemajuan analisisnya juga belum selesai. Pada saat inilah dia menyadari bahwa dia benar-benar kacau karena Sang Ratu memiliki kemampuan berkembang biak tak terbatas. Itu berarti satu-satunya cara untuk menang adalah dengan membunuhnya. Tetapi bagaimana dia akan melakukannya dengan poin mana 0? Untungnya, tingkat analisisnya mencapai penyelesaian total, menyelimutinya dalam domain teratai dan beradaptasi dengan keterampilan Sang Ratu. Tenma memperoleh keterampilan deteksi baru untuk melawan kemampuannya dengan efek pasif seperti kode curang. Sangat kuat sehingga dia bisa dengan sengaja membiarkan bosnya hidup hanya untuk farming belalang sebanyak yang dia mau. Sayangnya, AGH menunggunya, jadi dia harus menyelesaikan semuanya. Dengan aktivasi keterampilan itu, kemampuan sensoriknya meningkat, memetakan area sekitarnya untuk mencari targetnya. Detektor menangkap sinyal Sang Ratu tepat di bawah tanah, yang merupakan satu-satunya hal yang dibutuhkan Tenma. Selanjutnya, dia menciptakan Hollow Purple, mencuri gaya Gojo lagi, dan melepaskannya untuk memusnahkan ratu yang menyebalkan itu. Piercing Orb menghancurkan jalan ke bawah tanah, memaksa Sang Ratu keluar ke tempat yang paling rentan. Dan di sini, jagoan kita menghantamnya dengan tebasan dari belakang, mengakhiri hidupnya.
Dengan sang ratu dikalahkan, gerombolan itu menjadi kacau, tetapi jagoan kita dengan senang hati mengirim mereka semua ke neraka bersamanya. Ledakan terakhir menyelesaikan semuanya dan membunuh gerombolan belalang selamanya, meningkatkan jangkauan hingga 65 meter. Stage ini membantunya dengan banyak peningkatan keterampilan, dan Tenma bermaksud menggunakannya kembali, dan mengembangkan jangkauannya lebih jauh lagi nanti. Mencapai rekor baru 17 menit, dia keluar dari stage dengan khawatir tentang kondisi AGH, tetapi juga berpikir bahwa dia mungkin akan meninggalkannya. Tenma sebenarnya menyukai sisi canggungnya, tetapi saat dia keluar, dia melihat AGH penuh luka, dan sedang dicekik oleh Charles. Fakta bahwa Tenma keluar tanpa cedera adalah konfirmasi bagi si anjing pemburu bahwa inilah orang yang dicari tuannya. Dan, ya, jangan lupa One Piece itu nyata. Gelisah, Tenma mengancam pria ini untuk melepaskan tangannya darinya atau dia akan membunuhnya. Charles berpikir anak itu sombong untuk seorang pemula level 0. Dan pada saat itu juga, jagoan kita muncul tepat di depan wajahnya untuk membunuhnya. Berpikir, oh, sial, aku tamat. Charles memanggil serigala Shikigami-nya untuk menahan serangan itu. Makhluk itu berhasil menahan pukulan sementara overmimesis aktif kembali. Tenma langsung menyadari bahwa dia berhadapan dengan pengguna Shikigami sementara Charles menganalisis situasi. Petarung di depannya bermanuver dengan sangat baik dengan kecepatan tinggi. Jelas bagaimana Takeru kalah dalam pertarungan itu. Tetapi keuntungan besar yang dimiliki Charles atas Takeru adalah situasi penyanderaan gratis melalui gadis itu. Tenma takut akan nyawanya, dan karena teralihkan perhatiannya, Shikigami itu melompat ke wajahnya. Bagian terburuk dari kekuatan gigitan si maut adalah ia dapat menghancurkan musuh manapun bahkan dengan statistik pertahanan yang tinggi. Yang mengejutkannya, Charles melihat pria ini meledak dengan duri es hitam untuk melindungi lengannya. Tenma bahkan menggunakan lengannya yang lain untuk menyiapkan tembakan mematikan. Bola penusuk memusnahkan Shikigami dengan satu pukulan, membunuhnya seketika. Sekarang setelah dia membunuh si maut itu sendiri, target berikutnya adalah Charles, yang seharusnya jauh lebih mudah ditangani. Awakener berpengalaman itu menyadari bahwa pemula ini tidak mengetahui efek respon pengguna Shikigami. Si maut memiliki kemampuan peringkat B yang disebut hasrat respon, yang sangat mengurangi waktu responnya. Perhatian Tenma teralihkan, jadi makhluk itu mencoba menyerangnya dengan gigi tajamnya yang menganga. Tapi jangan khawatir, karena Mana Sense sudah memprediksi hasil ini. Tenma membalas dengan mudah menghentikan monster itu sekali lagi. Keterampilan analisisnya perlahan mendekati penyelesaian, tetapi jika teratai itu muncul di depan Charles, itu mungkin memberinya informasi gratis tentang kemampuannya. Charles sendiri mengalami gangguan mental berurusan dengan seorang pria dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa ditambah dengan banyak cheat lainnya. Satu-satunya keuntungannya adalah AGH, jadi dia mencekiknya cukup untuk mencegahnya mengatakan lebih keras, ayah dan mengancam akan membunuhnya di depan Tenma. Jagoan kita ingin menyelesaikan analisis tanpa memunculkan teratai, tetapi keadaan berjalan ke arah yang berbeda. Setelah selesai, dia mendapatkan skill balasan yang disebut pemakan Shikigami, kekuatan unik dengan efek mengambil alih kendali Shikigami pengguna lain dengan menyentuhnya sekali. Ini adalah balasan yang sangat baik, tetapi karena jagoan kita sengaja membatalkan efek kemunculan teratai dari keterampilannya, dia tidak mendapatkan efek pemulihan otomatis. Itulah harga karena melewatinya. Untungnya, dia saat ini tidak terluka, jadi dia tidak membutuhkannya. Hal yang pertama dan utama, dia menguji mantra pemakan Shikigami-nya pada monster yang mendekat. Mengaktifkan esensinya, dia menampar kepala Shikigami itu, memanipulasi benang kendalinya sebelum menendang makhluk itu dengan kecepatan luar biasa. Charles melihat monsternya dimusnahkan lagi, menyebut makhluk malang itu anjing tak berguna. Dia mengancam akan mematahkan leher AGH, tetapi dia bahkan tidak peduli dengan dirinya sendiri dalam situasi ini. Tenma mengangkat tangannya dengan gaya sinematik untuk menyelamatkan nyawanya. Charles senang anak itu patuh untuk mencegah masalah lebih lanjut, tetapi bagian yang mengganggu jagoan kita adalah mengapa dia menjadi sasaran. Charles berpikir dia pura-pura bodoh padahal dialah yang memulai semuanya. Dia memutuskan untuk membocorkan detail misinya, mengungkapkan betapa marahnya Reiji sejak Awakener misterius mencuri stage tingkat lanjutnya. Itulah sebabnya dia merekrut Charles untuk menghabisinya. Mendengar nama Reiji untuk kesejuta kalinya membuat Tenma kesal, yang berpikir mereka berdua benar-benar perlu berbicara secara pribadi. Charles meyakinkannya bahwa mereka sudah menuju ke arah itu karena dia akan menggunakan anjing peliharaannya untuk memotong kaki jagoan kita. Dan kali ini, jika dia menggunakan es pertahanan, Charles akan mematahkan leher AGH. Dia memberi perintah pada monster itu untuk menyiksa mangsanya, tanpa mengetahui bahwa keadaan telah berbalik saat makhluk itu menggigit mantan tuannya. Aset AGH diamankan oleh kecepatan gelombang petir Tenma. Si pemburu gagal memahami mengapa Shikigami itu menyerangnya sementara Tenma memuji peliharaan barunya.
Dia belum selesai memberikan keadilan atas apa yang dilakukan bajingan ini pada dada AGH. Maksudku, AGH sendiri. Pemburu kini telah menjadi yang diburu saat dia memohon belas kasihan, bahkan menawarkan untuk memburu Reggie untuk pria ini. Tenma mencemu proposal busuk itu, sementara Charles secara psikotik melepaskan satu upaya terakhir untuk mengakhiri hidup si pemula. Pedangnya menyerempet sisi Tenma saat dia memberi isyarat pada peliharaan barunya untuk membunuh si brengsek Charles dengan cara yang sama seperti dia menyiksa AGH. Aku jadi teringat adegan ikonik dari Game of Thrones yang melibatkan akhir menyedihkan Ramsay. Shikigami itu menatap makanannya saat si pemburu yang dulu kejam merengek seperti binatang yang menyedihkan. Si maut membuka rahangnya lebar-lebar dan akhirnya mengakhiri hidup Charles, membawa kepuasan bagi Tenma. Sementara ini terjadi, dia memanggil orang yang diam-diam menonton pertarungan mereka dari tempat persembunyian yang nyaman dan mendesak mereka untuk mengungkapkan diri. Mata-mata itu tertangkap dan menunjukkan dirinya. Tetapi Tenma masih dalam mode haus darah. Jadi dia langsung bertanya apakah orang ini juga berafiliasi dengan Charles. Pria itu dengan panik mengklarifikasi bahwa tidak seperti itu, tetapi Tenma benar-benar tidak punya waktu luang. Dia menugaskan si maut untuk menyelesaikan makannya dan kembali padanya. Shikigami itu melahap Charles dan akhirnya menghilang. Bahkan anjing mengamuk seperti si maut mampu mematuhi perintah Tenma. Pria pirang itu sekarang yakin bahwa jagoan kita bisa membantunya. Iberia memberitahukan namanya, memuji Tenma atas gerakannya yang sangat keren tadi. Dia sudah mengenalnya sebagai orang yang mengalahkan Takeru, dan dia punya proposal untuk Tenma dengan imbalan batu karma dan senjata. Menolak semua tawaran itu, jagoan kita hanya berjalan pergi, mengabaikannya. Tidak ada satupun Awakener yang bisa melakukan apa yang baru saja dia lakukan untuk imbalan yang bisa dia dapatkan. Jenis imbalan tertentu selalu sesuai dengan situasi seseorang, sama seperti pedang yang akan menguntungkan seorang pembalas dendam dan obat yang akan menyembuhkan yang terluka. Ini memicu sebuah ide di kepala Iberia karena dia punya imbalan yang sempurna untuk situasi ini. Dia mengerti bahwa Tenma tidak bisa bergerak cepat sekarang karena AGH sudah terluka. Dan pada saat dia membawanya ke rumah sakit, dia akan kehabisan darah dan mati. Untuk mengatasi penderitaannya, Iberia mengeluarkan item penyembuhan. Itu adalah gulungan mistis yang benar-benar menghentikan Tenma untuk pergi. Dia berbalik, wajahnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda lega atas keselamatan temannya. Item ini cukup menjanjikan untuk menyelamatkan hidupnya, jadi mereka membaringkannya dan membungkus dadanya dengan bahan itu. Item itu adalah artefak langka yang dibuat dari dua bahan berbeda dari klan roh bayangan dan kayu. Si pemula tidak tahu apa itu artefak, jadi Iberia menjelaskan logikanya. Senjata modern umat manusia tidak berguna melawan makhluk penghancur, terutama senjata api. Hal yang baik tentang para pengrajin adalah mereka bisa menempa senjata baru menggunakan bagian monolit atau monster bencana. Barang-barang buatan ini disebut artefak. Mereka diberi peringkat dalam 4 kelas kelangkaan, mulai dari umum hingga langka, epik, dan unik. Artefak umum adalah senjata dasar rata-rata yang mampu melukai monster bencana biasa dan Awakener seperti pedang panjang. Artefak langka meningkatkan statistik pengguna seperti pedang air, sebuah artefak epik. Dan perlu kau tahu, pedang darah merah ini sangat keren, akhirnya meningkatkan statistik dan memberikan efek khusus. Akhirnya, yang mengalahkan semuanya, peringkat kategori tertinggi adalah kelas unik. Ini datang dengan keahlian unik, seperti pedang suci. Para perajin tak bisa dibandingkan dengan petarung, tapi mereka sulit ditemukan. Para Awakener selalu berutang budi pada mereka atas hasil kerja mereka yang luar biasa. Tenma menyimpulkan bahwa ayah orang ini adalah seorang perajin. Faktanya, dia juga bukan perajin biasa. Di kelima benua, hanya 10 artefak unik yang pernah dibuat. Dan coba tebak, ayah orang ini membuat 3 dari artefak sialan itu, membuatnya mendapat gelar Raja Pengrajin dari Utara. Aku tak tahu Trakun mengisekai Jon Snow di sini juga, tapi jagoan kita sama sekali tak peduli, beralih ke benda yang menarik perhatiannya. Dia memeriksa panah otomatis yang dia ambil dari Charles. Itu juga sebuah artefak. Iberia terkejut bahwa bahkan setelah cerita yang luar biasa itu, orang ini sama sekali tidak peduli dengan ayahnya. Panah otomatis itu adalah artefak langka. Sayangnya, tidak ada amunisinya, tetapi Iberia menjelaskan bahwa beberapa senjata menghasilkan amunisi sendiri. Tenma terkejut, senjata itu menghilang begitu saja. Ini juga kualitas lain dari artefak tertentu yang terikat jiwa dengan pemiliknya dan akhirnya secara otomatis kembali ke dimensi subruang. Tenma merasa informasi ini keren dan berterima kasih pada orang ini karena telah menyembuhkan AGH, menyelamatkan hidupnya. Dia berutang budi padanya untuk bantuan apapun di masa depan dan berniat untuk menangani Reggie secara pribadi setelah ini. Iberia berpikir itu ide yang sangat nekat untuk pergi dan menantang Reggie sendirian, tapi Tenma sedang tidak ingin berdebat dan tidak mengerti masalahnya. Untungnya, Iberia dan jagoan kita punya target yang sama.
Meskipun Reiji tidak benar-benar membuatnya kesal, Iberia menyarankan agar mereka berdua bekerja sama dalam kualifikasi turnamen aliansi juru selamat yang akan datang. Tenma ingat turnamen itu, mengingat bagaimana hanya 10 kandidat teratas yang lolos ke turnamen utama. Itu juga sebabnya dia terus-menerus menyelesaikan stage tingkat lanjut tanpa henti untuk mempersiapkan diri sampai tes. Namun dia tidak mengerti apa hubungannya dengan target mereka. Iberia mengungkapkan bahwa kualifikasi diadakan secara individu per benua. Dan sebagai putra kepala, Reiji diharapkan untuk ambil bagian dalam acara ini bersama kakak laki-lakinya. Jika tak satu pun dari mereka berhasil masuk 10 besar, nama keluarga Kinoshita akan tercoreng. Itulah alasan dia menguasai semua stage untuk keuntungan pribadinya. Tenma bertanya mengapa dia menerima begitu banyak bantuan dari Awakener pirang itu. Sementara Iberia mengatakan bahwa dia benar-benar mengaguminya dan percaya pada instingnya sendiri bahwa mereka berdua akan lulus. Tenma masih tidak mengerti mengapa orang ini terburu-buru mengikuti turnamen sekarang, mendorong sang prajurit untuk mencari alasan yang lebih dalam. Iberia bercerita bahwa dia melihat ayahnya mengerjakan kerajinannya sejak dia masih kecil, jadi dia sangat mengagumi ayahnya. Mimpi utamanya adalah menjadi seorang Awakener, untuk melawan monster dengan alat yang dibuat ayahnya. Sayangnya, bahkan setelah bangkit, ayah Iberia menolak untuk membuatkannya artefak yang layak, menyebutnya tidak pantas mendapatkan hasil karyanya. Meskipun awalnya tak ada habisnya, pria itu tidak gentar dan menyuruh putranya untuk lulus kualifikasi jika dia menginginkan senjata. Itulah mengapa dia memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan kualifikasi awal, apapun yang terjadi. Mendengar semua itu, Tenma mengerti bahwa putra perajin itu pasti punya daftar panjang orang yang menunggu untuk bekerja sama dengannya, jadi tidak ada alasan mengapa dia memilih orang level 0. Tampaknya, sang ahli pengrajin memberikan syarat bahwa jika Iberia akhirnya hanya digendong oleh rekan setim yang terlalu kuat, maka dia tidak akan memberinya apa-apa. Pada dasarnya, dia punya ayah Asia yang ketat pada umumnya dengan banyak harapan dan tanpa jalan pintas. Masalah lainnya adalah para kontestan yang kuat sudah dihubungi oleh Reiji, hanya menyisakan para penyendiri atau parti yang sudah jadi. Karena dia tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan, Tenma adalah pilihan terbaiknya. Orang yang sama yang memusnahkan Takeru yang kuat dan bahkan mengalahkan Charles barusan. Pada akhirnya, setelah banyak pertanyaan, jagoan kita akhirnya setuju untuk bekerja sama dengannya, tetapi kekhawatiran utamanya adalah membawa AGH ke rumah sakit. Iberia sangat senang sampai-sampai dia sudah memutuskan nama tim, mengoceh tanpa henti dengan beberapa kombinasi nama. Dia benar-benar kawan sejati, tapi dia tidak bisa diam. Mengingat teman-teman sekolahnya yang lama, Tenma bertanya-tanya apakah Rimu dan saya juga akan mengikuti kualifikasi. Di adegan berikutnya, kita menyaksikan Rimu bersin entah dari mana. Dia mengira temannya Tenma, pasti sedang memikirkannya atau semacamnya. Nama itu benar-benar membuat saya khawatir dengan kondisi Tenma. Dia berharap Tenma baik-baik saja. Rimu menggodanya habis-habisan karena menyukai Tenma, membuatnya memukul Rimu dengan kemampuan airnya. Dia mengejeknya karena menggunakan serangan murahan yang curang, tetapi menurutnya, latih tanding tidak peduli dengan serangan licik selama ada celah. Melihat mereka dari kejauhan adalah guru mereka, seorang cyborg yang bertekad melatih mereka dengan benar untuk kualifikasi. Seiya sudah mencapai level 11, sementara Rimu tertahan di level 10. Keduanya adalah elementalis yang akan segera berhadapan dengan para Awakener lain. Adegan beralih ke wajah menyebalkan Reiji lagi, yang mulai kesal karena si anjing pelacak belum melapor kembali. Dia kesal karena mereka semua tidak berguna sementara agennya menyarankan untuk mengirim tim pencari. Reiji tidak peduli dan menekankan bahwa kualifikasi adalah prioritas utama, karena ayahnya akan menghajarnya jika dia tidak lolos tahun ini. Ngomong-ngomong orang ini sudah menyuap hampir 800 kontestan. Menyuap mereka untuk bekerja sama, semuanya level 5 ke atas. Reiji suka fakta bahwa agennya dapat diandalkan dibandingkan yang lain dan kemudian mengonsumsi batu terakhir untuk menaikkan level statistiknya. Dia berada di level rata-rata 12. Berpikir dia yang terhebat dan menggunakan petir sebagai elemennya. Di adegan berikutnya, kita menemukan jagoan kita meminta maaf kepada gurunya, karena gagal menyelamatkan AGH tepat waktu. Komandan Utara mempertimbangkan untuk membunuh Reiji dengan mudah, tapi Tenma tidak menginginkan itu dan memohon agar dia tidak ikut campur. Mendu mengerti dan tertarik untuk menanyakan detailnya lain kali. Iberia, di sisi lain, bahkan tidak bisa mempercayai matanya. Komandan Utara di sini bersikap sangat akrab dengan Tenma. Di sisinya, Tenma menyatakan minatnya untuk mengikuti turnamen kualifikasi, dan sang komandan menyetujui keputusan itu. Ejuha tampaknya baik-baik saja. Kupu-kupunya menyembuhkannya dalam proses itu. Bahkan Iberia membantu mereka dengan artefak langka, membangkitkan minat Komandan Utara padanya. Mendu tahu tentang hubungan anak itu dengan sang perajin, melebihi ekspektasinya.
Iberia memutuskan untuk menjaga martabat ayahnya dan mengeluarkan deklarasi dengan aura keren yang menyatakan bahwa dia adalah ayah Aidan. Ya, kau tidak salah dengar. Badut ini secara tidak sengaja menghancurkan kalimat itu, mengecewakan ketiga orang di sana, dan membuatnya sangat malu. Mengesampingkan aura negatif, Mendu senang anak itu membantu menyelamatkan putrinya, dan bahkan berniat untuk memberikan penghormatan yang layak kepada ayah Iberia setelah turnamen. Dengan kualifikasi yang sudah dekat, dia menyarankan keduanya untuk berlatih karena dia sangat berharap banyak dari mereka. Tenma dan Iberia yakin akan kemenangan mereka, sementara AGH terkejut dengan minat ayahnya yang besar pada jagoan kita akhir-akhir ini. Masalahnya dengan Tenma adalah dia memiliki trauma masa kecil setingkat Batman, itulah sebabnya dia tidak kenal ampun terhadap monster. Tapi dorongan gelap yang sama itu melemah di sekitar orang-orang yang dia sayangi. Itulah alasan lain Mendu ingin putrinya tetap di sisinya, untuk menjadi orang yang dia hargai. Cukup untuk dilindungi. Selain itu, ingat prajurit tengkorak yang muncul di sekolah Tenma di awal. Ternyata itu bukan kebetulan, tapi serangan yang direncanakan dengan matang. Pengkhianat di antara manusia semakin meningkat, dan ada juga serangan terhadap komandan lain. Mendu sangat percaya bahwa umat manusia sedang menuju kehancuran bahkan sekarang, tetapi Tenma adalah kekuatan penghenti yang mungkin bisa menutup celah itu, menjadi secercah harapan bagi semua. Kita akhirnya tiba di distrik tingkat 4. Turnamen akan segera dimulai. Tenma tidak menyangka begitu banyak orang akan muncul di sini, tetapi, jelas, kehadiran Mendu saja sudah menarik perhatian kerumunan besar, meningkatkan jumlah peserta hingga 5.000. Ini adalah berita buruk bagi Reiji karena sekarang dia memiliki lebih sedikit peserta yang bekerja di bawahnya, tetapi agennya berpikir itu bukan masalah besar. Dia sudah memastikan untuk melilitkan pita merah di sekitar peserta yang bekerja di bawah mereka, membuatnya mudah untuk diidentifikasi. Itu terlihat aneh bagi saya dan Rimu juga. Bertindak sebagai pengawas utama, Suryu Fujiwara memulai penjelasan aturan. Area ini dibagi menjadi dua bagian. Satu adalah arena eksternal, dan yang lainnya adalah arena internal. Babak pertama akan dimulai dari 4 menara di wilayah eksternal. Para kontestan diharapkan untuk berjuang sekuat tenaga untuk mencapai wilayah internal. Saat mereka masuk ke sini, peringkat mereka akan dicatat dan dipasang di gelang mereka. Hanya 500 teratas dari 5.000 peserta yang bisa lolos. Ia sedikit khawatir bahwa praktis 4.500 orang akan tersingkir di babak pertama saja. Setiap kontestan dapat secara fleksibel membawa 2 senjata atau peralatan. Apa saja boleh. Iberia menunjuk ke arah Reiji, yang bersembunyi di belakang para awakener yang disuapnya. Dia sudah tahu bahwa bajingan ini menyuap para peserta, dan mereka akan menyerang semua orang untuk mencapai wilayah internal terlebih dahulu. Tapi mengabaikan semua yang dia katakan, Tenma dengan berani berjalan menghampiri si pria kurus berkacamata berambut saus tomat. Babak pertama langsung dimulai dengan penguji Fujiwara yang berharap banyak dari para pemuda. Versi Toji yang lebih seksi berpikir bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Orang ini adalah Haiten dan statistiknya belum diungkapkan. Dulu, dia dan Jin adalah satu-satunya 2 orang yang mendominasi kompetisi. Haiten sangat berharap ada orang seperti itu di antara para Awakener yang memukau semua orang. Tapi jenius seperti itu tidak muncul dengan mudah. Jadi Fujiwara memiliki ekspektasi rendah. Haiten teringat rumor tentang seorang anak laki-laki yang mengalahkan monster level 8 tepat setelah bangkit dan berbalik untuk bertanya pada Mendu apakah itu benar. Komandan Utara mengonfirmasi ini, mendorong mereka untuk bertanya, apakah orang yang sama juga ikut serta dalam turnamen. Fujiwara penasaran orang seperti apa dia, jadi dia memeriksa daftar pilihan dari sekolah. Baik Rimu maupun saya dieliminasi dari tebakannya, menyisakan Hana Hanyu, seorang spesialis kayu dengan level 16 yang gila. Dia tampak seperti seorang jenius, tetapi kurangnya jawaban dari Mendu menunjukkan bahwa semua tebakan itu salah meskipun Hanyu adalah peringkat teratas di sini. Haiten dengan penasaran bertanya tentang level 0 di sekitar sini. Setidaknya ada satu setiap tahun yang akhirnya dihancurkan oleh kompetisi. Berbicara tentang level 0, Reiji mengejek si pemula yang mencoba menantangnya, tidak tahu ini adalah orang yang sama yang menghabisi 2 pengawalnya. Saat jagoan kita mengeluarkan panah otomatis Charles, wajahnya langsung kaget. Tenma mengerti bahwa badut ini telah mencarinya sementara Reiji kesal dengan nada menghinanya. Menganggapnya hanya sebagai pemancing amarah dan tidak lebih, dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengeroyok jagoan kita. Mengatakan demikian, Reiji melompat dan pergi menuju wilayah internal. Sekarang Tenma ditinggalkan dengan sekelompok orang yang semuanya levelnya lebih tinggi darinya. Haiten tidak habis pikir bagaimana seorang level 0 akan menantang beberapa level 6 dan 7 seperti itu. Iberia juga tidak menyukai situasinya, takut mereka akan kewalahan oleh 4 penyerang. Dia sudah siap menggunakan kartu trufnya dalam situasi seperti ini. Salah satu preman mencoba memprovokasi jagoan kita, mendorong Tenma untuk menyuruhnya menyingkir.
Komentar yang tidak berbahaya seperti itu membuat orang ini tertawa terbahak-bahak karena siapapun akan berpikir anak itu hanya sok jagoan yang banyak omong. Aitin sebenarnya menyukai kepribadian berani Tenma dan berniat untuk turun tangan jika dia akan mati. Preman yang sama mencoba mengganggunya lagi, hanya untuk dihantam wajahnya dengan satu pukulan saat Tenma mengingatkannya untuk menyingkir. Aitin bahkan tidak habis pikir bagaimana anak ini berhasil membunuh secara instan lawan yang levelnya jauh lebih tinggi darinya. Para petarung di sekitarnya berniat untuk membakar ancaman yang mendekat sementara Iberia bahkan tidak bisa membela temannya. Dengan serangan yang begitu besar, sisanya percaya bahwa si pemula pasti sudah habis setelah itu. Tetapi orang ini bahkan tidak tergores sedikit pun, dan mengesankan semua orang dengan pertahanan yang berhasil. Statistik pertahanannya untuk es hitam meningkat pesat untuk setiap upaya yang berhasil. Mereka tidak percaya dia menahannya menggunakan elemen air, sementara Tenma menantang mereka untuk mencoba gerakan yang sama lagi. Merasa terhina, orang ini mengulangi skill penyembur api peringkat B-nya dengan intensitas penuh. Sementara itu, jagoan kita hanya berdiri di sana dan menerima seluruh serangan itu. Elementalis api itu mengeluarkan begitu banyak apinya, sehingga dia bahkan menderita efek balik dan menguras semua mananya. Dia pikir gerakan ini akan menjadi akhir dari Tenma, tetapi orang ini muncul tanpa cedera menggunakan sarung tangan es hitam, setelah membuat penemuan baru. Sisa kelompok itu sekarang dalam masalah besar karena bahkan serangan terkuat pun tidak memberikan kerusakan apapun. Mereka menghantamnya dengan banyak serangan bola api, tetapi sekali lagi, tidak ada yang melukainya sama sekali. Kemudian mereka mengubah pendekatan untuk menguras mananya. Tetapi orang ini menutup jarak dan menyerang mereka dengan cepat. Dalam adu kekuatan, dia memusnahkan Awakener lain, mengalahkan satu lagi. Dua yang terakhir adalah prajurit petir. Untuk orang-orang ini, dia bahkan memperingatkan mereka bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri, tetapi para idiot itu tetap saja mengaktifkan skill ganda. Aitin tidak percaya dia menyaksikan satu orang level 0 membantai seluruh tim. Setelah semuanya tumbang, Iberia memuji rekan setimnya karena luar biasa. Tidak ada yang percaya dia benar-benar level 0, tetapi Iberia mengingatkan arena bahwa dia dan rekannya akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik yang pernah dilihat turnamen. Reiji sedang dalam perjalanan memikirkan panah otomatis ketika tiba-tiba dia melihat Awakener lain melewatinya hanya untuk disetrum seperti anjing. Reiji mengingatkan anjing ini akan posisinya bahwa tidak ada yang boleh melewatinya. Dia mengumpulkan sisa anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk tetap bersama. Para penguji menyaksikan kesombongannya yang ditampilkan sepenuhnya sebagai tuan muda keluarga Kinoshita. Sayangnya, tidak ada yang melanggar aturan, jadi mereka tidak bisa ikut campur sementara Reiji sangat yakin dengan kemenangannya di turnamen ini. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Tidak lain adalah duo dinamis dari sebelumnya. Tenma selamat dari tim itu, yang membuatnya bertanya-tanya bagaimana bisa orang ini berhasil melakukannya. Dia menyebut jagoan kita sampah level 0, tapi Tenma tidak peduli, dan Reiji tidak ingin melawannya secara langsung, jadi dia memberi isyarat kepada kelompok besar lain berisi 100 prajurit untuk menyibukkan mereka. Tenma dengan senang hati menghadapi mereka dan menutupi telinga Iberia sebelum melesat dengan kecepatan kilat menghantam Reiji hingga terlempar. Ini adalah caranya memberitahu bajingan itu bahwa dia akan menyelesaikan masalah, dan dia tidak akan membiarkan mangsanya melarikan diri sampai itu terjadi. Seiya dan Rimu mengalami kesulitan, tetapi akhirnya mencapai lingkaran dalam. Ui dan Ahagami berada di posisi ketiga dan kedua. Hanyu duduk di puncak, mendominasi papan peringkat. Dia bukan tandingan mereka, tetapi Iberia justru berhasil mencapai posisi ke-6 tak lama setelah meneriakkan nama Tenma. Tokoh utamanya masih di medan perang, berniat untuk farming party berisi 100 orang alih-alih langsung menuju zona penyelesaian. Bahkan para penguji tidak tahu apa maunya orang ini. Aitin mulai bertanya-tanya apakah orang ini mungkin benar-benar akan menghabisi mereka semua. Reiji menganggap jagoan kita sebagai hama yang telah menjadi pemandangan yang mengganggu yang tidak bisa dia abaikan lagi. Tapi ini 100 orang melawan satu. Jadi kemungkinannya jelas tidak menguntungkan jagoan kita. Prioritas utama Tenma adalah membalaskan dendam AGH, persetan dengan turnamen. Serangan dimulai saat pasukan Awakener menyerbunya. Tetapi jagoan kita bahkan tidak gentar dan menjatuhkan penyerang pertama, menembak mati orang pertama. Sisa dari mereka mulai meragukan status level 0-nya, sementara Tenma mengaktifkan ledakan teratai untuk melenyapkan medan perang. Seluruh dunia sedang menyaksikan keahliannya sekarang, bahkan mereka yang sudah menyelesaikan zona. Penguji tidak percaya radius ledakan yang gila itu, sementara AGH terkesan dengan evolusinya baru-baru ini. Tapi satu-satunya tujuan orang ini sekarang adalah si berandal yang memulai masalah dengannya. Dia baru saja membunuh 100 anggota party secara instan, jadi hanya Reiji yang tersisa. Tenma menghampirinya sementara orang ini masih berani berasumsi dia bisa memenangkan pertarungan ini hanya dengan berteriak sangat keras. Dia melepaskan jurus pamungkasnya, meriam petir,
Tenma memulai proses analisis dan meninju perut orang ini hingga tersungkur, merendahkannya menjadi serangga. Reiji memohon asistennya untuk menyelamatkan nyawanya, yang dengan sengaja melanggar aturan dan memasuki turnamen. Dia sebenarnya adalah Awakener level 35. Jadi Haitin tertarik untuk segera menyingkirkannya karena telah menyusup. Jagoan kita bisa merasakan seseorang mendekat dengan kecepatan tinggi, tapi itu lebih dari satu orang. Agen itu baru saja akan menangkapnya ketika Haitin menghantamnya ke tanah. Mendesak Tenma untuk melanjutkan apa yang tertunda. Tenma menatap tajam anjing yang memohon untuk hidupnya itu. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan cerita sedihnya, dia menghancurkan kepalanya, akhirnya membalaskan dendam AGH, waifunya. Proses analisis dijeda olehnya agar bisa disimpannya untuk nanti, tetapi suara aneh menarik perhatiannya. Seiya dan teman-temannya menyambutnya untuk masuk. Dia sangat terpesona pada pria ini setelah melihatnya membantai para Awakener itu, dan begitulah cara dia mencapai zona dalam di posisi ketujuh. Iberia dan Rimu sedang berselisih paham tingkat dewa. Keduanya ingin mengklaim posisi teratas sebagai sahabat utama Tenma. Mereka saling mengoceh, mengejek, dan memancing amarah dengan kemampuan terbaik mereka. Penguji mengakhiri babak pertama dan menjelaskan bahwa para kontestan harus melawan monster di babak kedua selama 1 jam penuh. Ini adalah level yang lebih menarik karena ketujuh kontestan luar biasa menyambut tantangan berikutnya. Mereka tiba di tempat acara. Mereka semua penasaran. Sementara saya dan Rimu ingin tahu segalanya tentang kemampuan jagoan kita, para penguji menginstruksikan para kandidat untuk bersiap-siap. Kali ini bertemu mereka lebih dekat bersama dengan para tokoh terkenal lainnya. Tes akan terdiri dari memburu monster dan membunuh mereka berdasarkan poin kesulitan. Mengalahkan monster akan mengakibatkan waktu jeda selama 1 menit. Ini membuat Gakuui ingin segera memburu monster tingkat atas. Karena penasaran, Tenma mengangkat suaranya untuk bertanya, menanyakan apakah kelas mimpi buruk benar-benar tingkat kesulitan tertinggi. Sebagian besar dari mereka di sana tidak berpikir dia cukup kuat untuk mengalahkan ancaman seperti itu, tetapi Fujiwara mengungkapkan bahwa tidak ada batas atas untuk makhluk tingkat mimpi buruk. Mereka semua berbeda. Jadi percuma saja memikirkannya. Performa hari ini juga akan menjadi pertimbangan di masa depan mereka untuk menjadi penyelamat tingkat atas. Jadi penting untuk mendapatkan skor yang baik. Mengingat skor Jin sebesar 115.000, jagoan kita telah menetapkan tujuannya untuk melampaui yang terhebat dari umat manusia. Para kontestan memasuki arena ujian, memulai tes. Beberapa monster pertama adalah monster rendahan. Jadi Tenma mengaktifkan skill S-nya untuk menghabisi mereka dengan cepat agar bisa pindah ke tingkat kesulitan berikutnya. Aiten adalah satu-satunya yang bersemangat menyaksikan setiap gerakannya. Bahkan sekarang, dia menyaksikan anak itu memusnahkan gerombolan anjing dalam 1 detik. Inilah mengapa Haiten menyukainya. Tapi Fujiwara yakin bahwa monster level 8 yang akan dihadapi Tenma berikutnya akan membuatnya kesulitan. Jelas bagi siapapun untuk kesulitan di level itu. Tetapi Mendu tidak ingin mereka fokus pada muridnya, jadi dia mengalihkan pembicaraan untuk bertanya tentang murid-murid lain. Mereka semua baik-baik saja. Satu-satunya orang yang menjadi saingan Tenma adalah Hanyu sendiri. Adapun pertarungan Tenma, Bung ini menerima apinya seperti biasa dan muncul tanpa goresan. Dia menebas makhluk itu dengan 1 tebasan, membunuhnya dalam 1 serangan dalam 5 detik dan mendapatkan 500 poin. Haiten bertanya-tanya mengapa dia tidak langsung membunuh monster itu. Sementara Tenma fokus untuk mengasah status pertahanannya, itulah mengapa dia menahan setiap serangan. Rintangan berikutnya adalah Badak Eleki. Itu adalah monster yang lebih sulit bernilai 1000 poin. Bahkan 1 serangan saja akan langsung membuatmu lumpuh. Menang melawan makhluk seperti itu membutuhkan kecepatan tanpa henti. Tetapi Tenma dengan santai mendekatinya, bahkan menunjukkan minat pada tanduknya. Pada itu membantingnya. Tetapi pria ini tidak merasakan apa-apa. Dia terus memberikan pertunjukan untuk penontonnya. Berkat menahan serangan itu, status pribadinya meningkat lagi. Sekarang saatnya mengakhiri pertarungan. Jadi Tenma langsung menerjang dan membunuh makhluk itu dalam 7 detik. Fujiwara menciptakan ketegangan untuk monster berikutnya karena monster itu bahkan lebih menakutkan dari yang terakhir dengan serangan dan pertahanan yang absurd. Makhluk ini dianggap sebagai salah satu monster bencana paling ganas di babak penyisihan. Ini adalah raksasa api penyucian kelas mimpi buruk, tapi semua pujian itu tidak ada artinya saat Tenma membunuhnya dengan 1 serangan menggunakan bola penembusnya, bahkan berpose santai setelah membunuhnya. Dia sudah selesai bermain dengan mainannya dan meminta para penguji untuk mengirim monster kelas mimpi buruk berikutnya. Saya Hisagi menggunakan kekuatannya untuk menusuk monster itu lurus melalui mulutnya, berencana untuk memusnahkan 2 monster yang tersisa agar dia akhirnya bisa maju ke kelas normal. Saat dia mempersiapkan diri, sistemnya memberitahunya bahwa dia hampir menyelesaikan kelas pemula. Di tempat lain, Gakuue yakin bahwa dia akan menjadi yang pertama mencapai kelas normal,
sementara Hanahanyu memutuskan untuk memulihkan mananya sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Tiba-tiba, sistem menyiarkan sebuah pengumuman. Kelas mimpi buruk telah diselesaikan oleh seseorang peringkat 21 dan dalam waktu rekor. Pesan itu mengguncang mereka semua. Saya langsung yakin bahwa yang melakukannya pastilah Tenma. Di sisi lain, mereka berempat benar-benar takjub saat mengetahui bahwa dia berhasil membunuh raksasa api penyucian level 15 secara instan. Penasaran untuk melihat seberapa jauh dia bisa melangkah, mereka memutuskan untuk meningkatkan tingkat kesulitan tantangan. Saat jagoan kita memeriksa statusnya, kekecewaan menyelimutinya. Dia mengharapkan sesuatu yang luar biasa, tetapi yang dia terima hanyalah beberapa poin tambahan. Karena tidak puas, dia memutuskan untuk mengalahkan salah satu monster. Hanya dengan satu serangan, dia menusuknya menggunakan bolanya, mengalahkannya secara instan. Sekali lagi, mereka bertanya-tanya apa sebenarnya bola itu, dan apakah bola itu punya batasan. Aiton menyadari bahwa skalanya hampir seluruhnya diisi dengan kekuatan, tetapi pada saat yang sama, itu membawa kelemahan besar. Sementara itu, jagoan kita sekarang menghadapi monster yang kecepatannya melampaui monster manapun yang pernah dia temui sebelumnya. Aiton menjelaskan bahwa raksasa api penyucian sering disalahartikan lambat karena ukurannya yang besar, tetapi pada kenyataannya, mereka sangat cepat. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa karena spesies mereka tidak mengandung mana, status mereka yang lain meningkat secara dramatis sebagai gantinya. Monster itu berhasil menghindari setiap tembakan yang dilancarkan jagoan kita semata-mata karena kecepatannya yang luar biasa. Saat inilah Hayten menyadari kelemahan yang dia sadari sebelumnya. Bola hitam itu dapat menimbulkan kerusakan yang menghancurkan, tetapi kecepatan terbangnya lebih lambat daripada monster tingkat tinggi. Namun, dia mengamati bahwa Tenma memahami taktik medan perang dengan baik saat dia menggunakan kebiasaan teriakan raksasa api penyucian sebagai celah sebelum melancarkan serangannya. Namun, dia juga menyimpulkan bahwa jika jagoan kita tidak dapat meningkatkan kecepatan bola hitam, dia tidak akan bisa maju lebih jauh. Di sisi lain, jagoan kita mulai kesulitan saat pertarungan berlanjut, menyadari bahwa monster itu dapat dengan mudah menghindari serangan yang diluncurkan dari jarak menengah. Fujihara menjadi khawatir, berpikir bahwa jika jagoan kita terus mengandalkan bola hitam tanpa tindakan balasan, itu berarti dia tidak punya teknik lain lagi. Namun, yang mengejutkan mereka, Tenma tiba-tiba mulai tersenyum. Dia telah memecahkan kodenya, menemukan cara untuk menyerang di depan monster alih-alih mengejarnya. Keduanya bergegas ke arah satu sama lain untuk melancarkan serangan. Monster itu mengayunkan tinju besarnya dan menghantamkannya ke arah jagoan kita, membuat seluruh arena retak karena benturan. Seketika, staf mulai memanggil tim penyelamat tahu bahwa serangan badak listrik bukanlah lelucon. Tetapi segera semua orang menyadari bahwa serangan itu tidak pernah mengenainya. Monster itu melihat sekeliling dengan bingung, tidak dapat menemukan targetnya. Dari belakang, jagoan kita menyerang monster itu dengan bola hitamnya, benar-benar menghancurkan wajahnya. Pertarungan berakhir hanya dalam 12 detik. AGH tidak percaya bahwa Tenma berhasil mengalahkan monster raksasa dengan begitu telak. Ketika yang lain, Izumi dan Fujihara, menoleh ke arahnya, mereka memperhatikan betapa khawatirnya dia terlihat. Pemandangan yang langka memang. Dia buru-buru mencoba mengabaikannya, mengklaim bahwa dia hanya berdoa untuk keselamatan semua orang dan bahwa dia akan bereaksi dengan cara yang sama bahkan jika itu orang lain. Penjelasannya yang berlebihan hanya membuat mereka berpikir bahwa dia baru-baru ini menjadi anehnya ekstrovert. Orang tua itu kembali menoleh ke Hayten, bertanya-tanya mengapa Tenma menghindari serangan alih-alih membalasnya secara langsung. Hayten menjelaskan bahwa kecepatan protagonis sebenarnya sebanding dengan raksasa api penyucian. Begitu listrik mulai mengalir di tubuhnya, kecepatannya meningkat drastis. Dan dengan skill itu aktif, raksasa api penyucian tidak bisa mengenainya. Dengan senang hati, orang tua itu menyatakan bahwa protagonis benar-benar pantas mendapatkan tempat pertama. Namun, jagoan kita tidak berniat untuk berhenti. Tujuannya adalah untuk melampaui manusia terkuat, Jin Taiwa, dan beristirahat sekarang hanya akan berarti kehilangan kemajuan. Tanpa ragu, dia terus melawan monster api penyucian satu persatu. Orang tua itu ingat bahwa bahkan Hayten berhasil mencapai fase 4 dalam satu kali percobaan. Hayten mengklarifikasi bahwa dia hanya berhasil sampai di sana dan tidak lebih jauh. Meski begitu, mereka mengakui bahwa Hayten sendiri memiliki batasnya di fase 3. Dengan pikiran itu, mereka terus menyaksikan jagoan kita saat dia bertarung tanpa henti. Tenma kemudian menyusun strategi untuk mengalahkan monster kedua, dan rencananya berhasil dengan sempurna. Namun, untuk yang ketiga, pendekatannya sama sekali berbeda. Dia dengan sengaja membiarkan dirinya dimakan oleh monster itu, hanya untuk merobeknya dari dalam. Pahlawan kita membersihkan raksasa api penyucian hanya dalam 13 detik. Fujihara terkejut menyaksikan skill yang memusnahkan banyak peserta di tahap pertama. Mana pahlawan kita sudah habis,
tetapi selama monster bencana terus muncul, efek pasif indramananya akan mengisi kembali tangkinya. Saat itu, fase 4 kelas mimpi buruk dimulai, dan 4 raksasa api penyucian berdiri di hadapan pahlawan kita. Berkat skill pasifnya mananya pulih sebesar 40%. Jika protagonis kita menyelesaikan fase 4, dia akan melampaui diri Haiten yang lama, dan tidak ada seorang pun selain Jin Taiwa yang mampu menyelesaikannya, yang membuat Haiten semakin penasaran untuk melihat batas kemampuan pahlawan kita. Setiap kali kecepatan terbang dari skill bola sejatinya yang menusuk meningkat, akurasinya juga bertambah. Jadi jika Tenma meningkatkan kecepatannya beberapa kali lagi, dia dapat dengan mudah mendaratkan serangan tanpa harus mendekati musuhnya. Namun, dengan jumlah mana yang terbatas, Tenma harus membuat setiap serangannya berarti. Tiba-tiba, raksasa api penyucian mengeluarkan rantai dari mana-mana dan menahan pahlawan kita untuk bergerak. Raksasa itu menghantamkan tinjunya ke tanah dan mencengkeram pahlawan kita di dalam kepalanya. Pahlawan kita menyadari dia tidak memiliki pijakan. Dan yang lebih parah lagi, raksasa itu meremukkan tulang-tulang di tubuhnya dan melemparkannya kembali ke tanah. Melihat pahlawan kita terbaring terluka dan berdarah dalam pertempuran, Fujihara mendesak Haiten untuk membantunya. Haiten terkejut, bertanya-tanya apakah disinilah kekuatan pahlawan kita mencapai batasnya dan melihat dirinya yang dulu di dalam dirinya. Dia bergegas untuk membantu petarung itu ketika Izumi menghentikannya dari belakang, mengatakan bahwa Tenma masih memiliki semangat bertarung. Semua orang mencoba berdebat dengan Izumi bahwa sekarang bukan waktunya untuk membahas kemampuan Tenma untuk bertarung karena jika mereka tidak menyelamatkannya, dia akan mati. Namun, Izumi tetap teguh, percaya bahwa pahlawan kita masih memiliki kartu asnya. Fujihara terkejut bagaimana Izumi tahu, dan dia menjelaskan bahwa dia bisa tahu dari mata pahlawan kita. Tatapan itu bukanlah tatapan seseorang yang telah menerima kematian. Protagonis kita berdiri di hadapan raksasa api penyucian, menolak untuk mati dalam pertempuran setelah semua yang telah dilakukannya. Selama pertarungan dengan Reiji Kinoshita, Overmemesis mengaktifkan skillnya, tetapi pahlawan kita menghentikan analisis tepat sebelum selesai, dan semua itu untuk saat seperti ini. Pahlawan kita melanjutkan analisisnya, dan itu langsung selesai. Tiba-tiba, AGH bersorak melihat teratai biru petarung itu. Fujihara bertanya-tanya apa gunanya teratai dalam keadaan ini, dan Haiten bertanya-tanya apa yang terjadi dengan AGH. Skill gelombang petir pahlawan kita aktif. Efek aktifnya menyerap serangan petir peringkat B atau lebih rendah ke dalam tubuh, dan melepaskan energi petir yang diserap meningkatkan kelincahan sebesar 100. Dengan skill ini, pahlawan kita sepenuhnya memulihkan kesehatannya dan berhenti bermain-main. Fujihara terkejut melihat protagonis kita tiba-tiba sembuh lebih cepat dari penyembuh khusus setelah dia dipukuli begitu parah. Dia tidak percaya bahwa petarung ini memiliki begitu banyak skill. Tenma menembus raksasa api penyucian dalam sekejap dan menyelesaikan fase 4 dalam 31 detik. Pahlawan kita berdiri dengan percaya diri bahwa tidak peduli berapa banyak raksasa yang datang padanya sekarang, dia tidak akan kalah. Saat itu, seekor raksasa menyerangnya dari atas, dan dia menembak raksasa itu, membunuhnya dalam sekejap. Kecepatan terbang pahlawan kita meningkat 2700% saat dia terus membunuh para raksasa. Dia menyelesaikan fase 5 dalam waktu kurang dari 1 menit dan kemudian fase 6 dalam 1,5 menit. Melihat Tenma dengan mudah membunuh raksasa api penyucian dan menyelesaikan semua fase, rahang para penonton jatuh ke lantai. Mereka tidak bisa mengerti apakah monster yang sebenarnya adalah dia, atau para raksasa api penyucian. Pahlawan kita duduk menunggu lebih banyak raksasa api penyucian, tetapi tidak ada yang muncul. Fujihara, yang masih terkejut, memukul mikrofon dan memberitahu Tenma bahwa dia telah memusnahkan setiap raksasa api penyucian yang mereka miliki. Pahlawan kita terkejut bahwa dia mengalahkan semua raksasa api penyucian karena dia tidak tahu ada batasan kesulitan. Setelah kehilangan hitungan pembunuhan dalam pertempuran, dia bertanya-tanya berapa banyak yang telah dia bunuh. Karena protagonis kita tidak bisa naik level, pengalaman dari monster bencana yang dia bunuh malah menjatuhkan batu karmanya. Fujihara terkejut melihat batu karma di arena pengujian, dan melihat warnanya yang biru, dia tahu itu menampung setidaknya 10.000 poin pengalaman. Izumi menjelaskan bahwa pahlawan kita tidak dapat menyerap pengalaman, jadi XP-nya diubah menjadi batu karma. Saat itu, pahlawan kita berjalan melewati gerbang, dan Fujihara menyambutnya dengan pujian atas potensinya. Dia mengundang Tenma untuk ikut dengannya, menjanjikannya seorang instruktur yang baik. Pahlawan kita dengan sopan menolak tawaran itu karena dia sudah punya guru. Fujihara mencoba meyakinkannya, dengan alasan bahwa instruktur biasa tidak dapat menangani bakat sepertinya, dan hanya seseorang dengan koneksi dan sumber daya yang dapat menguntungkannya. Haiten memberitahu orang tua itu untuk berhenti mengganggu talenta muda itu. Kalau tidak, dia hanya akan tidak menyukainya.
Orang tua itu mencoba membuat Hatton meyakinkan pahlawan kita karena mereka tidak bisa membiarkan seseorang merusak bakatnya. Saat itu, pahlawan kita berterima kasih pada Hatton, dan wajah orang tua itu menjadi terkejut ketika Hatton menyebutkan bahwa dia tidak keberatan membantu murid Izumi. Fujihara terkejut bahwa talenta muda itu adalah murid Izumi. Dia sekarang mengerti bakat Tenma. Izumi memeriksa muridnya apakah ada cedera, tetapi melihat betapa bersemangatnya dia untuk menantang fase 7, dia tahu dia tidak terluka. Pahlawan kita memberitahu masternya bahwa dia tidak terluka, tetapi staminanya telah habis, tetapi meyakinkannya bahwa dia bisa pulih setelah istirahat sejenak. Fujihara sekarang mengerti skill talenta muda itu. Murid-murid Izumi yang lain juga memusnahkan semua monster bencana di tahap kedua. Pahlawan kita bertanya apakah Tewa juga berhasil sampai ke fase 6, tetapi orang tua itu menjelaskan bahwa dulu mereka hanya punya maksimal fase 4. Ketika itu tidak cukup, mereka meningkatkannya menjadi 8 kali ini, tetapi memperluasnya ke fase 6 setelah itu. Izumi kemudian membawa muridnya untuk menonton saat peserta lain memasuki tahap kedua. Sementara itu, Rimu menjadi terlalu lelah setelah menyelesaikan kelas yang sulit dan merasa kelas mimpi buruk tidak mungkin dilewati dan menyerah. Ia sudah mencoba yang terbaik dan mencekik monster-monster itu di dalam bola air raksasa. Dengan mananya yang hampir habis, dia juga merasa level berikutnya terlalu mustahil dan menyerah. Pahlawan kita terkejut melihat mereka sudah keluar karena dia mengharapkan lebih dari mereka. Fujihara mengingatkannya bahwa sebagian besar peserta bahkan tidak bisa menyelesaikan kelas normal. Dan dengan seberapa cepat mereka mengalahkan badak listrik, dia yakin mereka akan masuk 10 besar. Namun, kedua petarung itu belum keluar setelah menyerah karena meninggalkan arena pengujian tidak diizinkan kecuali terluka parah. Di sisi lain, peserta lain berhasil mencapai kelas mimpi buruk. Hatton merasa yakin bahwa Gaku Ue akan mampu mengalahkan setidaknya satu raksasa api penyucian dengan artefak langkanya. Tapi bagi Shion Akagami, yang merupakan pengguna Shikigami, berhasil sampai sejauh ini menunjukkan komitmennya pada pertarungan. Shion berubah menjadi monster raksasa dan memukul raksasa itu dengan pukulan kuat. Pahlawan kita terkejut bahwa Shikigami dapat berubah menjadi berbagai bentuk dan bertanya-tanya apakah kupu-kupu giok AGH juga bisa melakukannya. Namun, AGH memberitahunya bahwa dia tidak bisa melakukannya, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat transformasi. Shikigami memiliki variasi yang berbeda, dan kemampuan mereka adalah sebuah misteri. Dan dia menyarankan pahlawan kita untuk berhati-hati jika dia pernah bertemu dengan Shikigami. Pahlawan kita sekarang menyadari betapa kuatnya Shikigami, dan memutuskan untuk memberikan semua drop XP kepada anjing hitam yang dicurinya dari Charles mulai sekarang. Dengan saya dan Rimu yang sudah keluar, Tenma tidak melihat ada gunanya tinggal dan memutuskan untuk pergi. Saat itu, Iberia menarik perhatiannya, dan dia terkejut melihat armornya. Perlengkapan naga epik adalah artefak terkuat yang ditinggalkan ayah Iberia untuknya. Artefak itu memiliki kehendaknya sendiri dan memilih tuannya. Iberia melewati neraka untuk mendapatkan armor itu, dan dengan itu, statusnya naik setiap menit. Namun, jika dia memakainya lebih dari 15 menit, dia akan terkena penalti. Jadi dia harus menyelesaikannya sebelum itu. Saat Iberia berhadapan dengan raksasa api penyucian, dia tahu pengumuman tentang kelas mimpi buruk yang diselesaikan berasal dari Tenma. Dia mencoba melakukan yang terbaik untuk tidak membebani temannya, karena mereka berdua bersama adalah kekuatan ganda. Iberia melompat ke arah raksasa, menembus armornya, dan dengan itu, tahap kedua berakhir. Fujihara mengumumkan bahwa hanya 10 besar dengan poin tertinggi yang akan maju ke acara utama turnamen nasional. 2 teratas akan menerima hadiah khusus. Gaku merasa yakin bahwa tidak ada seorang pun selain Hanyu yang akan memiliki lebih banyak poin darinya, dan dia akan mendapatkan hadiah khusus itu. Fujihara melanjutkan untuk mengumumkan 10 besar, dan semua orang terkejut melihat papan peringkat. Semua orang terkejut melihat pahlawan kita mencetak lebih dari 100.000 poin karena bahkan Jin Taiwa hanya mencetak 60.000. Mereka tahu dia bisa dengan mudah merebut tempat pertama di negara ini dengan skor itu. Setiap raksasa api penyucian hanya bernilai 5.000 poin per pembunuhan, dan Rimu bertanya-tanya berapa banyak yang dibunuh pahlawan kita untuk mendapatkan skornya yang konyol. Namun, Gaku tidak percaya dia mendapat tempat ketiga, dan seorang pria yang belum pernah dia dengar telah mencetak begitu banyak. Ia merasa kesal melihat kesenjangan antara Tenma dan kekuatannya, dan dia merasa bahwa dia tidak diciptakan untuk pekerjaan tempur. Fujihara mengumumkan bahwa kualifikasi provinsi telah berakhir dan Tenma memimpin peringkat nasional di puncak dengan keunggulan 65.000 poin. Iberia tidak bisa melihat wajah ayahnya, tapi dia tahu bahwa ayahnya bahagia. Dia bersorak untuk temannya yang merebut tempat pertama, tetapi dia juga merasa bangga pada dirinya sendiri karena tidak mempermalukan namanya.
Kualifikasi turnamen nasional Aliansi Penyelamat ke-21 telah selesai, dan pahlawan kita menggendong temannya keluar setelah pertempuran yang sulit. Sementara itu, di Distrik 1 Benua Selatan, seorang petarung kesal karena harus keluar sepagi ini, untuk menonton seorang lelaki tua bermeditasi. Temannya memperingatkannya untuk berhati-hati karena orang tua di depannya adalah komandan benua selatan yang bisa meramal masa depan. Namun, petarung itu bertanya-tanya mengapa mereka hanya diberitahu setelah penghalang dipasang setiap kali. Karena jika Bargar bisa meramal masa depan, dia seharusnya bisa memberitahu di mana monolit akan jatuh sebelumnya. Bargar hanya bisa meramal jangka waktu kecil di masa depan. Tetapi alasan dia berdiri di samping para kelas berat umat manusia seperti Izumi adalah karena ramalannya 100% akurat. Tiba-tiba, Bargar panik dan jatuh. Para pengikutnya membantunya berdiri, dan dia berteriak bahwa utara dalam bahaya. Seekor monster bencana besar akan segera menyerang benua utara, dan di antara mereka ada monster bencana yang melebihi level 100. Statistik Tenma akhirnya menembus 1.500 poin. Biasanya, setiap kenaikan level menambahkan 50 poin status. Jadi 1.500 menempatkan pahlawan kita di sekitar level 30 sebagai awakener normal. Kelincahan dan pertahanan dapat meningkat tanpa batas berkat skill pasif, dan mana pulih tanpa batas dengan pasif indera mana. Tetapi kekuatan serangan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa ditingkatkan pahlawan kita, dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa. Saat itu, teman-temannya memanggilnya untuk makan malam, dan dia mengesampingkannya untuk saat ini dan memutuskan untuk mencari cara mendapatkan skill untuk meningkatkan kekuatan serangannya nanti. Di meja makan, pahlawan kita mendapati Iberia tidak ada. AGH memberitahunya bahwa dia telah merawatnya lebih awal dan lukanya telah sembuh, tetapi dia sangat kelelahan, jadi dia masih tidur. Rimu terkejut bahwa Iberia menyelesaikan kelas mimpi buruk yang bahkan dia dan saya tidak bisa kalahkan. Tiba-tiba, saya terkejut melihat sesuatu di belakang. Dia memberitahu Rimu untuk melihat ke belakangnya. Dan sesosok tubuh tinggi juga menakuti Rimu. Iberia melompat ke arah makanan dan mulai makan dengan putus asa. Rimu memarahinya, karena menakut-nakutinya dan makan di meja orang lain. Ibra meletakkan piringnya, yang membuat Rimu mengira dia ingin bertarung. Tapi sebaliknya, dia hanya menghela napas setelah makan makanan lezat. Setelah tahu Rimu yang memasak, Iberia menyuruhnya berhenti menjadi awakener dan menjadi koki saja karena dia lebih ahli dalam hal itu. Saat itu juga, Izumi menyela makan mereka, dan bertanya pada para savior apa yang paling mereka takuti. Rimu berpikir sejenak tentang apa yang ia takuti. Mimpinya adalah menjadi savior dan menabung banyak uang untuk berkeliling dunia dan menikmati makanan lezat. Jadi ketakutannya adalah menjadi tua. Dia khawatir jika sudah tua, dia tidak akan punya tenaga untuk keliling dunia, dan indera perasanya akan sangat menurun sehingga tidak bisa membedakan rasa. Saya lahir di keluarga dokter, jadi dia tumbuh besar di rumah sakit. Sejak kecil, dia melihat begitu banyak orang menderita berbagai macam penyakit. Belum melihat dia berbagai macam penyakit. Hal itu membuatnya trauma sampai-sampai ia merasa ketakutan bahkan saat ada yang hanya terkena flu biasa. Pahlawan kita sekarang sadar saya lari karena dia bersin tempo hari. Izumi memberitahu mereka bahwa umur seorang awakener 2 kali lipat dari orang biasa, dan mereka juga jarang sakit, jadi mereka bisa melepaskan ketakutan mereka sekarang. Namun ketakutan Iberia adalah tidak lulus babak kualifikasi. Dan sekarang setelah lulus, dia takut tidak bisa bertarung di sisi Tenma. Setelah mengakui ketakutannya, dia mendorong Tenma untuk menceritakan ketakutannya. Semua orang berpikir teman mereka tidak punya sesuatu yang ia takuti. Pahlawan kita mengungkapkan bahwa setelah orang tuanya meninggal, dia cemas tentang kelangsungan hidupnya. Tubuhnya dikuasai oleh emosi seperti ketidakberdayaan, kemarahan, dan kesedihan sampai saya dan Rimu muncul di hadapannya. Saat dia menangis, mereka menghampirinya dan mengingatkannya untuk melihat ke langit yang indah daripada menunduk. Mereka menawarkannya ke rumah sakit jika sakit dan makanan untuk menghilangkan semua kekhawatirannya. Kehangatan temannya membuatnya keluar dari dunia negatif. Dan setelah itu, dia bertemu Sensei, AGH, dan Iberia. Itu membuatnya merasa seperti mendapatkan sebuah keluarga. Pahlawan kita mengaku sudah lama sekali dia tidak merasakan kelegaan seperti ini, dan dia berharap momen ini bisa berlangsung selamanya. Tapi di atas segalanya, dia takut hidup sendirian. AGH menjadi emosional melihat pahlawan kita begitu lembut dan tenang, dan benar-benar berbeda dari aura dingin yang dimilikinya sebelumnya. Ibra tiba-tiba melompat untuk memeluknya dan berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Izumi memberitahu mereka bahwa dia menanyakan pertanyaan ini untuk menguji, apakah ada kemungkinan mereka akan menyesali jalan yang mereka pilih saat menjadi savior, dan menghadapi bahaya yang sesungguhnya, karena seorang savior tidak boleh menyesal. Dia memberitahu semua orang untuk mengingat bahwa kematian tanpa penyesalan adalah tujuan utama setiap savior.
Dia lalu menyuruh semua orang istirahat karena Kisaragi dan Harino harus kembali ke distrik utara besok. Keesokan paginya, semua orang mengucapkan selamat tinggal. Iberia meminta Rimu untuk membuatkannya masakan rumahan lagi suatu saat nanti. Melihatnya menangis, pahlawan kita bertanya-tanya kapan dia menjadi begitu dekat dengan Rimu. Pahlawan kita menyadari bahwa dia ingin menanyakan sesuatu pada saya, dan memutuskan untuk menanyakannya di turnamen utama sekarang. Tiba-tiba, AGH berlari masuk, bergegas ke arah mereka untuk memberitahu Izumi tentang informasi rahasia dari benua selatan. Dia memberitahu Izumi bahwa tingkat kerahasiaan untuk intelijen ini sangat tinggi, dan hanya bisa diungkapkan kepada Savior level 50 ke atas dan komandan benua. Izum menyuruh AGH untuk menyampaikan beritanya karena dia percaya pada pahlawan kita dan temannya. AGH memberitahu Izumi tentang ramalan dari tetua Bargar, bahwa serangan monster bencana besar-besaran akan terjadi di benua utara dalam 3 hari ke depan. Tenma bertanya-tanya apakah ramalan itu dapat diandalkan, dan temannya mengatakan bahwa Bargar adalah seorang peramal terkenal di 5 benua, dan ramalannya seperti masa depan yang sudah pasti. AGH mendesak Izumi untuk segera meninggalkan benua utara. Izumi tahu pasti ada alasan bagi monster bencana untuk melancarkan serangan besar-besaran, dan dia merasa kemungkinan dialah targetnya. Izumi mempertimbangkan untuk tinggal di benua utara untuk menjadi umpan, tetapi AGH berargumen bahwa pertempuran bukanlah keahliannya, dan dia tidak seharusnya mengambil risiko untuk tinggal. Dia mendesaknya untuk mengungsi ke benua tengah untuk saat ini. Pahlawan kita setuju dengan AGH dan menawarkan diri untuk tinggal dan bertarung. Namun, Izumi menolak untuk mundur dan memberitahu Tenma bahwa dia ingin dia melakukan hal lain. Pahlawan kita berargumen bahwa melindungi gurunya adalah hal yang paling penting, tapi Izumi memberitahunya bahwa ayah Iberia, Aden, adalah pengrajin paling terampil di 5 benua, dan akan buruk jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Jadi Izumi meminta muridnya untuk pergi bersama Iberia, dan menjaga Aden, dan memutuskan untuk mengirim beberapa Awakener sebagai cadangan juga. Melihat Izumi membagi pasukan hanya untuk melindungi ayah Iberia, dia bertanya-tanya apakah Izumi mencoba menjauhkannya dari medan perang. Izumi kemudian meminta 3 hal pada AGH. Dia memintanya untuk mengumumkan serangan itu kepada penduduk benua utara, dan meminta para Awakener level 50 ke bawah untuk mengevakuasi mereka dengan aman. Perintah lainnya adalah untuk memberitahu para Awakener level 50 ke atas di benua itu, dan meminta mereka bersiap untuk mencegat monster bencana kapan saja. Dia meminta Haiten untuk juga datang ke distrik utara di mana populasinya rendah, sehingga mereka tidak perlu khawatir membahayakan warga sipil, karena dia berencana untuk mencegat monster bencana secara langsung. AGH memberitahu ayahnya bahwa semua pengaturan telah selesai dan Haitin akan segera tiba. Saat dia menyuruhnya pergi, dia melihat jejak keraguan di ekspresinya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa AGH penasaran tentang satu hal, mengapa dia memilih untuk mengirim Tenma ke Aden. AGH tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya, dan karena tidak ada alasan untuk menghindari topik itu, dia memutuskan untuk menjelaskan. Dia memberitahunya bahwa mereka mengantisipasi kemunculan monster bencana yang diramalkan, monster yang levelnya bisa dengan mudah melebihi 100. Jika Tenma bertemu dengan makhluk seperti itu, dia akan terpaksa bertarung dengan serius. Dan dengan begitu, dia tanpa sadar akan mengekspos semua skill yang dimilikinya saat ini. AGH segera membantah, menunjukkan bahaya dalam logika itu. Dengan mengungkapkan kemampuan terbaik Tenma secara terbuka, mereka juga akan memberitahu monster bencana tentang kekuatannya, memberi mereka waktu untuk menyiapkan tindakan balasan dan pada akhirnya tetap membunuhnya. Ayahnya kemudian membagikan pengamatan lain yang telah dia buat tentang Tenma. Meskipun serba bisa, dia terlihat kekurangan kekuatan serangan murni. Menurut rumor yang beredar di kalangan level tinggi, Aiden memiliki artefak yang mampu meningkatkan kekuatan ofensif secara besar-besaran. Jika Tenma bisa mendapatkan artefak itu, dia akan menjadi seorang Awakener yang memiliki hampir semua kemampuan yang mungkin, mengisi satu celah yang saat ini menahannya. Sekitar jam 8 malam, pada hari pertama ramalan, monolit mulai berjatuhan di distrik-distrik benua utara, menandakan dimulainya serangan secara resmi. Di distrik utara 2, Tenma dan Iberia berlari kencang melewati jalan-jalan menuju ayah Iberia, sadar sepenuhnya bahwa serangan monster bencana dapat terjadi kapan saja. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah monolit turun dari langit dan menyadari bahwa serangan telah dimulai, mendarat tepat di pusat kota. Tenma tidak yakin apakah semua warga telah berhasil dievakuasi. Jika monster bencana muncul sekarang, korban jiwa tidak akan terhindarkan. Saat kepanikan menyebar, warga kota mulai berlari menyelamatkan diri seperti yang telah diramalkan oleh tetua Bargar. Sementara itu, Tenma dengan hati-hati mengamati penghalang yang terbentuk di sekitar area tersebut. Dia mendapati dirinya terbelah antara dua pilihan sulit, menyelamatkan warga sipil,
mengetahui bahwa meninggalkan mereka akan mengakibatkan kematian yang tak terhitung jumlahnya, atau fokus sepenuhnya pada misi mereka, mengetahui bahwa membantu warga sipil hanya akan memperlambat mereka dan menjadi penghalang besar. Dia sadar bahwa dia tidak tega meminta Iberia untuk membantu evakuasi. Iberia jelas khawatir tentang ayahnya, dan bahkan tidak meminta istirahat meskipun sangat kelelahan. Namun, sebelum Tenma bisa mengatakan apa-apa, Iberia secara sukarela menyarankan untuk membantu warga sipil terlebih dahulu. Dengan itu, mereka dengan cepat mengubah rencana, memutuskan untuk memusnahkan monster bencana di dalam kota, sebelum hal lain. Di dalam kota, golem api level 21 telah muncul. Beberapa pahlawan berusaha mati-matian untuk menahannya, tetapi level mereka jauh lebih rendah dari monster itu, membuat situasi ini menjadi skenario yang sama sekali tidak menguntungkan. Saat mereka saling berpandangan dan menilai kerusakan, mereka menyadari tidak banyak lagi yang bisa mereka lakukan. Satu persatu, mereka memutuskan untuk berbalik dan lari menyelamatkan diri, kecuali satu pengguna elemen air. Pria itu maju untuk menghadapi monster itu meskipun rasa takut mencengkeram seluruh tubuhnya. Dia praktis kencing di celana, tapi dia menolak untuk menunjukkan rasa takutnya. Dengan usaha keras, dia berhasil menjatuhkan monster itu sekali. Namun, saat golem api itu hidup kembali, ia mengeluarkan raungan yang memekakan telinga dan melepaskan gelombang api yang besar. Pada saat itu, semua orang menyadari hal yang sama. Mereka akan diubah menjadi ayam panggang. Tepat saat semua harapan tampak hilang, Tenma muncul dan memblokir api yang datang, membela mereka dengan mudah. Dia segera menginstruksikan Iberia untuk membimbing warga sipil ke tempat aman sementara dia menangani monster itu sendirian. Warga sipil menatap tak percaya pada dinding es yang melindungi mereka dan dengan panik bertanya pada Iberia apakah mereka adalah Savior. Iberia dengan cepat menyangkal klaim itu, meskipun dia dengan percaya diri menyatakan bahwa suatu hari nanti dia akan melampaui Jin Taiwa. Warga sipil, yang masih terguncang, mencelanya, memanggilnya bocah meskipun faktanya dia menyelamatkan hidup mereka, lalu perhatian mereka beralih ke pahlawan kita. Mereka melihat Tenma berdiri di sana, seluruh tubuhnya tertutup baju zirah es. Sejenak, mereka bertanya-tanya apakah tubuhnya sendiri adalah semacam artefak. Beberapa waktu lalu, Izumi telah memperingatkan Tenma tentang bola hitam yang digunakannya. Meskipun memiliki kekuatan besar, waktu persiapannya terlalu lama. Melawan monster bencana yang benar-benar kuat, kecepatan terbangnya bahkan tidak bisa dianggap cepat. Jika tembakan pertama meleset, musuh akan segera menjadi waspada, sehingga semakin sulit untuk mendaratkan serangan kedua. Izumi menasihatinya untuk menghindari penggunaannya sebanyak mungkin dan hanya mengandalkannya saat benar-benar diperlukan, saat dia benar-benar yakin bisa menghabisi lawan dalam satu serangan. Kembali ke masa kini, Tenma menyadari bahwa menggunakan bola hitam di tengah keramaian hanya akan menarik lebih banyak perhatian padanya, terutama ketika orang-orang sudah berbisik tentang dirinya sebagai awakener tingkat tinggi. Dia memutuskan untuk hanya mengandalkan kekuatan yang luar biasa. Mengaktifkan gelombang petirnya, dia melompat ke udara dan melancarkan tendangan telak tepat ke kepala monster itu, membuatnya terlempar ke tanah. Para penonton terdiam. Seekor monster bencana dihajar oleh seseorang yang terlihat tidak lebih tua dari seorang remaja. Banyak yang menganggap golem api itu pasti sudah terluka parah. Namun, warga sipil yang menyaksikan pertarungan dari dekat tahu lebih baik. Mereka tidak percaya golem api level 21 bahkan tidak bisa menyentuhnya. Ini hanya memperdalam kebingungan mereka, membuat mereka mempertanyakan siapa Tenma sebenarnya. Begitu monster itu dikalahkan, Tenma dan Iberia segera melarikan diri dari tempat kejadian. Para pahlawan yang tersisa berdiri dalam keheningan yang tercengang, tidak dapat memproses pertunjukan kekuatan luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Sambil berlari di samping rekannya, Tenma merenungkan pertarungan itu. Fakta bahwa pembunuhan instan tidak mungkin dilakukan terhadap monster bencana setingkat itu bukanlah pertanda baik untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika monster seperti ini hanyalah permulaan, maka apa yang menanti mereka akan jauh lebih buruk. Satu hal yang jelas baginya sekarang, dia harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya apapun biayanya. Iberia kagum dengan kecepatan temannya. Namun, pahlawan kita berpikir bahwa kecepatannya tidak berguna tanpa kekuatan. Iberia menyadari kebenarannya dan memberitahunya bahwa ada cara untuk meningkatkan kekuatan serangan. Jadi dia memberitahu Tenma bahwa gudang ayahnya penuh dengan artefak, dan pasti ada satu yang bisa meningkatkan kekuatan serangan. Dan karena dia kuat dan murid Izumi, ayahnya pasti akan memberinya satu. Iberia mulai ngiler membayangkan temannya dipenuhi artefak dan mendesaknya untuk segera ke rumahnya untuk mendapatkan sesuatu dari ayahnya. Pahlawan kita mengira dia menahan kecepatannya, tetapi melihat temannya terengah-engah bahkan dengan kelincahannya membuatnya sadar bahwa dia kesulitan mengimbangi. Jadi pahlawan kita meraih temannya agar dia tidak terlalu lelah untuk melawan monster bencana dan langsung berlari.
Iberia berteriak panik karena terlalu cepat, tetapi pahlawan kita menyuruhnya untuk menahannya karena sudah membuang terlalu banyak waktu. Setelah berlari sebentar, Iberia menghela napas lega karena berhasil tiba dengan selamat. Pahlawan kita bertanya-tanya mengapa ayah temannya tinggal di hutan lebat padahal kota jauh lebih aman, dan Iberia menjelaskan bahwa ayahnya merasa terlalu berisik untuk berkonsentrasi membuat kerajinan di kota. Namun, dia memperingatkan temannya agar tidak meremehkan pertahanannya karena ada banyak sekali jebakan di sekitar tempat itu. Pahlawan kita sekarang menyadari mengapa dia merasakan jejak mana, dan temannya meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja selama mengikuti jalan setapak. Tenma tahu dia bisa menghindari jebakan dengan indera mananya. Temannya, yang merasa terlalu percaya diri, tiba-tiba menginjak jebakan. Dia mulai panik karena jebakan yang diinjaknya adalah yang paling merepotkan. Pahlawan kita merasakan mana semakin kuat, dan tiba-tiba, golem besi epik berdiri di hadapan mereka. Pahlawan kita terkejut bahwa pria tua itu bahkan memiliki artefak humanoid. Golem besi itu mengayunkan lengannya untuk menyerang Iberia, tetapi pahlawan kita maju dan menangkis pukulan itu. Saat pahlawan kita berdiri melawan golem itu, dia tahu bahwa kekuatan serangan artefak itu lebih kuat darinya. Namun, dia tetap tidak bisa menghancurkan artefak itu dengan bola sejatinya yang menusuk karena artefak itu dimaksudkan untuk melindungi ayah temannya. Dia bertanya pada Iberia apakah ada cara untuk menghentikan golem itu, dan Iberia menyuruhnya untuk mengincar batu karma di dadanya karena itu adalah sumber kekuatannya. Pahlawan kita mengaktifkan gelombang petirnya karena meskipun kekuatan serangannya lebih rendah, tapi dia lebih cepat. Dia dengan cepat memanjat lengan golem besi itu, dan mencuri batu karmanya. Tiba-tiba, Iberia berteriak pada Yusuke untuk berhenti. Pahlawan kita terkejut saat dia berbalik dan menemukan seorang pria mengayunkan senjata ke arahnya. Yusuke menjelaskan bahwa dia mengira mereka adalah bandit dan pahlawan kita bertanya-tanya bagaimana dia menyelinap masuk tanpa gelombang mana. Terlebih lagi, dia terkejut melihat pedang itu menghilang. Iberia memperkenalkan temannya kepada Yusuke dan mencoba memberinya lebih banyak detail, tetapi pahlawan kita bergegas untuk langsung ke intinya. Yusuke memberitahu mereka bahwa pria tua itu ada di belakang, tetapi memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena suasana hatinya sedang buruk. Iberia dengan gembira memberitahu ayahnya bahwa dia lulus kualifikasi dan dia menyelesaikan kelas mimpi buruk menempati urutan keempat di wilayah itu. Dia meminta ayahnya untuk memenuhi janjinya dan memberinya artefak pilihannya. Tapi bukannya artefak, Iberia malah ditampar. Ayahnya memintanya untuk mengembalikan perlengkapan naga yang dia curi. Iberia mencoba memprotes bahwa dia hanya meminjam artefak itu, tetapi ayahnya memarahinya karena terlalu ceroboh karena mengenakan perlengkapan naga terlalu lama memiliki konsekuensi yang tidak dapat diubah. Iberia berjalan keluar dengan marah dan pria tua itu menoleh ke pahlawan kita, mengenalinya sebagai murid Izumi. Pahlawan kita memperkenalkan diri dan menjelaskan kepada pria tua itu bahwa dia dikirim untuk melindunginya karena ramalan tentang serangan monster bencana besar-besaran. Pria tua itu tahu Izumi memiliki standar tinggi dan jarang menerima murid, yang membuatnya bertanya-tanya mengapa dia memilih seseorang yang berpenampilan biasa seperti pahlawan kita. Tiba-tiba, mata pria tua itu terbuka lebar karena terkejut saat menyadari bahwa anak di depannya mungkin levelnya tidak berubah. Pria tua itu berpikir bahwa pahlawan kita memalsukan statistiknya dengan semacam artefak, tetapi Tenma memberitahunya bahwa tidak. Pria tua itu sekarang menyadari mengapa Izumi meminta artefak itu. Dia memberitahu anak itu bahwa gurunya pandai memahami untung dan rugi dan selalu menuntut imbalan. Namun pahlawan kita tidak mendengar apa-apa tentang imbalan dan hanya diminta untuk menjaga pria tua itu. Aiden memberitahu pahlawan kita bahwa dia menerima kontak yang meminta artefak tertentu sebagai imbalan untuk membiarkan murid Izumi melindunginya. Pahlawan kita tidak keberatan melindungi pria tua itu bahkan tanpa imbalan apapun, tetapi pria tua itu tidak keberatan memberinya satu. Namun, Aiden bertanya-tanya mengapa Izumi secara khusus memilih produk gagal. Awalnya, itu adalah item yang dibuat untuk mengeluarkan kekuatan serangan maksimum seorang Awakener, tapi tiba-tiba muncul retakan di atasnya. Peringkat artefak menjadi tidak diketahui, dan efek rusak misterius ditambahkan padanya. Efek rusaknya adalah tingkat kritikal diatur ulang saat level pengguna meningkat. Jadi artefak itu menjadi sama sekali tidak berguna bagi Awakener normal. Pria tua itu bingung mengapa Izumi meminta artefak ini, tetapi sekarang melihat statistiknya, dia mengerti alasannya. Pria tua itu menganggap protagonis kita istimewa. Dia tidak tahu bagaimana dia menjadi lebih kuat, tetapi dia percaya artefak itu bisa menjadi sempurna untuk Tenma yang levelnya tidak meningkat. Saat dia mengalahkan monster bencana, tingkat kritikalnya pada akhirnya akan mencapai 100% dan di masa depan, setiap serangan akan diperkuat 10 kali lipat. Pahlawan kita memakai kristal kritikal yang rusak, tetapi tingkat kritikalnya hanya meningkat ketika dia mengalahkan musuh dengan kekuatan serangan lebih tinggi darinya, yang agak sulit.
Jadi dia memutuskan untuk mencari cara penanggulangan setelah selamat dari serangan itu. Aiden merasa artefak itu cocok untuk Tenma. Pahlawan kita berterima kasih kepada pria tua itu, tetapi Aiden percaya bahwa dia membuat artefak sementara mereka melawan monster, jadi ucapan terima kasih tidak diperlukan. Dia meyakinkan pahlawan kita bahwa monster bencana tidak akan menyerang tempat terpencil seperti itu kecuali mereka sudah mengetahui lokasinya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Tiba-tiba, sesuatu jatuh, dan saat semua orang melihat ke atas, mereka terkejut melihat penghalang hijau di langit. Hanya para panglima dari 5 benua yang tahu lokasi Aiden, yang membuatnya bertanya-tanya apakah batu monumen yang jatuh di sini adalah suatu kebetulan. Yusuke memerintahkan semua orang untuk mundur, tetapi pahlawan kita memberitahunya bahwa monster bencana sudah menuju ke arah mereka. Protagonis kita bisa merasakan sesuatu mendekati mereka dengan kecepatan luar biasa. Monster-monster itu menyerbu masuk, dan salah satunya mengayunkan cakar tajamnya ke arah Tenma. Pahlawan kita menangkap monster itu dan menebasnya. Tidak peduli berapa banyak monster level ini yang datang ke pahlawan kita, dia merasa yakin bisa dengan mudah menghabisi mereka dengan ledakan teratai. Dia berpikir bahwa Yusuke mungkin juga bisa menahan ledakan teratai, tetapi khawatir Aiden dan Iberia, yang bersembunyi di gubuk di belakang, mungkin akan terlibat jika dia menggunakan ledakan teratai terlalu sembrono. Pahlawan kita membereskan para monster dan mundur. Dia tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan sihir lain yang jauh lebih kuat saat lebih banyak monster menuju ke arahnya. Sementara itu, Raja Iblis, Yamaraja, memberitahu tuannya bahwa gelombang pertama pasukan pendahulu yang terdiri dari budak kelas bawah telah dikirim ke dunia manusia. Dia bertanya pada sang tuan, siapa di antara 8 Raja Iblis yang harus dipercayakan dengan komando pasukan utama. Namun, sang tuan memberitahu mereka, bahwa dia melihat keberadaan orang penting di dunia manusia dengan mata yang dia tinggalkan saat kunjungan terakhirnya ke dunia manusia dan ingin mereka menangkapnya. Yamaraja bertanya apakah tugas itu akan dipercayakan kepada salah satu dari 8 Raja Iblis juga, tetapi sang tuan berpikir bahwa kelas Raja Iblis akan menghancurkan mata yang ditinggalkannya dan memutuskan untuk menyerahkan tugas itu kepada seorang Jenderal Iblis. Adapun komando pasukan utama, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Iblis pemakan kera karena dia sudah lama tidak mencicipi manusia hidup.